Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk share sedikit mengenai hand trauma ya, atau hand injury, mulai dari penanganan secara konservatif sampai penanganan secara microsurgery. Mungkin saya share dulu ya screen materinya. Ini bisa dibuka ya. Oh, ini ada passwordnya. Ini read only. Bentar ya. Oke, apakah cukup jelas bisa terlihat screen saya, Mas Randy, teman-teman semua? Jelas ya? Terlihat, Dok. Terlihat jelas. Oke. Jelas. Oke. Oke. Jadi ini ya, kita dari Mandaya ada membuat beberapa serial webinar khusus dari orthopedic emergency class. Nah, hari ini diberi kesempatan untuk membawakan materi dengan judul hand injury and treatment, dari penanganan secara konservatif sampai surgical microsurgical treatment. Sebenarnya banyak ya kasus-kasus hand injury ini. Kalau kita mau bahas satu materi saja bisa 30 slide sampai 40 slide. Jadi saya berusaha coba merangkum saja yang mungkin kapasitas buat teman-teman, khususnya teman-teman GP maupun masyarakat awam yang ingin mengenal sedikit tentang kasus-kasus seperti itu. Mungkin kalau untuk technical operasi yang dikatakan bahwa surgical treatment maupun microsurgical treatment-nya itu nanti kita akan bahas secara langsung diskusi aja ya. Karena kalau ditampilkan semua bisa ratusan slide nanti nih. Oke, saya juga ingin menyampaikan sama teman-teman bahwa kasus-kasus microsurgical treatment ini atau kasus-kasus dengan penanganan microsurgery biasanya membutuhkan alat bantu ya. Ya, ini salah satu gambar yang saya lihatkan adalah mikroskop. Kebetulan kita di Mandaya sudah punya mikroskop yang super canggih menurut saya ya. Karena selama saya bertugas belum saya temukan mikroskop dengan touchscreen seperti gini dengan 3 kamera yang bisa melihat langsung ke dalam meja operasi ya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kita membutuhkan tangan kita? Pasti jawaban semua adalah yes ya. Kita pasti membutuhkan tangan kita. Karena dengan kita memiliki tangan, kita akan bisa membantu orang lain dan membantu diri kita sendiri untuk aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah trauma atau injury pada tangan penting kita ketahui? Ya, penting ya. Karena dari hasil survei atau dari beberapa penelitian epidemiologi dikatakan bahwa 5-10% dari kunjungan yang masuk di emergency department atau IGD itu 5-10% adalah kasus-kasus pada injury pada tangan. Dan 6% dari yang masuk ke IGD itu ternyata setengahnya ya, bayangkan 5-10%, 6% itu memiliki injury trauma yang cukup besar, dikatakan signifikan injury ya. Nah, akibatnya 90% dari pasien-pasien itu akan kehilangan waktu untuk dia bisa bekerja kembali ya. Kemudian dari survei juga mengatakan bahwa ternyata 9% itu merupakan kompensasi dari trauma akibat kecelakaan kerja. Ya, 9%. Ya, ada juga trauma kecelakaan lalu lintas, kecelakaan injury oleh karena olahraga dan sebagainya ya. Tapi 9% itu oleh karena kecelakaan kerja dari kasus-kasus yang masuk ke emergency room ya atau IGD. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mesti tahu dulu nih anatomi tangan kita yang bisa kita lihat nampak pada tangan kita ya. Mungkin teman-teman boleh lihat deh tangannya langsung. Pada bagian dorsum atau punggung tangan itu bisa kita lihat tuh ada beberapa urat yang nonjol ya atau tendon ya.
mulai dari extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, dan abductor pollicis longus. Ini dikatakan kompartemen 1 dan kompartemen 3 ya. Extensor pollicis longus ini kompartemen 3 pada tangan nih. Ini gampang terlihat nih. Kemudian ada extensor digitorum communis. Ini merupakan kompartemen keempat ya dari tangan. Kalau mungkin teman-teman sempat belajar bahwa di daerah punggung tangan kita tuh ada 6 kompartemen ya. Nah, yang bisa kita lihat, nah ini ya ada beberapa. Nah, ini yang sering terjadi trauma injury adalah yang nampak terlihat ya akan lebih mudah kena pada trauma, baik trauma tumpul maupun trauma benda tajam. Nah, kalau bagian volar, bagian depan ya, bagian palmar itu bisa kita lihat juga ada beberapa urat yang nonjol, baik kita sebut sebagai palmaris longus maupun flexor carpi radialis atau flexor carpi ulnaris. Coba teman-teman bikin tangannya seperti gitu tuh. Begini. Oke, bisa kelihatan tuh ada yang nonjol ya. Bagian sini palmaris longus, flexor carpi radialis maupun ada yang bagian pinggir sebelah sini itu flexor carpi ulnaris ya. Itu semua urat-urat yang atau tendon yang bisa terlihat dan seringkali lebih mudah cedera karena letaknya superficial. Nanti saya akan bahas diskusi kasus ke slide berikutnya ya. Nah, apa saja yang ada pada tangan kita? Nah, ada otot yang kita sebut sebagai intrinsic muscle, baik tenar, hipotenar, interosseous muscle maupun lumbrical muscle. Ada juga struktur pada pembuluh darah, ada yang deep, ada yang superficial branch pada daerah palmar kita maupun digital artery ya, yang lewat di samping-samping jari-jari tangan kita. Itu juga ada kasus tuh yang barusan kita kerjakan di Mandaya, yang akhirnya kita lakukan anastomosis repair pada arteri digitalnya. Nah, selain pembuluh darah ada juga saraf tuh, ya, saraf radial, kemudian ada ulnar, kemudian ada median ya. Kemudian pada tangan kita selain itu juga ada tendon maupun pembungkus tendon atau tendon sheath ya. Mungkin teman-teman sudah belajar anatomi ya waktu dulu. Nah, ini ada gambar yang saya ngambil juga dari slide beberapa teman-teman ortoped yang sudah presentasi sebelumnya. Ternyata di tangan kita tuh ada 27 buah tulang ya, mulai dari tulang palang, tulang karpal ya. Kemudian ada 29 sendi atau joint, ada 123 ligamen, 30 pembuluh darah, 48 saraf, dan 34 muscle. Bayangkan, tangan sekecil ini tapi sangat kompleks strukturnya. Jadi kalau begitu ada trauma, sangat jarang trauma cuma pada satu struktur. Biasanya kena melibatkan pada satu struktur. Nanti kita bahas pada diskusi kasus ya, saya kasih contoh nanti. Nah, ini juga gambaran secara singkat saja, teman-teman juga sudah belajar nama-nama tulangnya seperti apa. Cuma satu yang ingin saya tekankan, seringkali itu teman-teman di IGD melaporkan atau di ruangan fraktur di medial palang, gitu. Sebutannya medial palang. Padahal sebenarnya bukan medial ya, teman-teman perlu diingat. Di sini disebut middle. Jadi ada bagian distal yang paling ujung, ada bagian proksimal, ada bagian middle. Jadi bukan medial. Kalau medial itu sisi dalam. Lawannya adalah lateral, kontralateralnya. Jadi yang benar adalah middle. Jadi middle palang, distal palang, atau proximal palang. Mengenai nama-nama jari, ya kalian bisa hitung aja. Dari ibu jari itu disebut jari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 5, sampai jari kelingking. Atau kalian mau sebutkan kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari juga boleh. Ya, secara penulisan di dalam status itu diperbolehkan lah seperti gitu ya, di KITI 1, di KITI 2, atau kita mau tulis thumb, index finger, middle finger, atau little finger, dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga otot-otot, ini masing-masing nama otot, boleh nanti kalian lihat, baca, tapi secara ringkas saja bahwa ada otot tenar, hipotenar, interosseus, dan lumbrical. Ya. Ini bagian volar. Kalau bagian dorsal yang tadi saya bilang ada 6 kompartemen, semuanya ada tendon-tendonnya, itu juga dengan otot-ototnya ya. Bagian dorsal atau bagian punggung tangan. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan inervasi dari penjalaran sarafnya? Nah, itu juga teman-teman mesti tahu. Jadi, saya rasa sudah pada tahu lah, saya mengulang aja ya, bahwa inervasi dari saraf
tangan kita tuh ada 3, mulai dari median nerve, ulnar nerve, sama radial nerve. Nah, 3,5 jari kita di bagian volar, 3 jari ini, 1, 2, 3, bahkan dikatakan setengah dari jari manis, ya, itu diinervasi oleh saraf median nerve. Jadi kalau ada gangguan, kesemutan, tingling, numbness, rasa baal di 3,5 jari ini, kita sudah memikirkan apakah kemungkinan ada kelainan enggak pada saraf mediannya. Kalau kelainannya pada jari kelingking setengah sampai jari manis, itu ulnar nerve. Ingat ya, bahwa di palmar ini hanya ada 2 saraf menginervasi, median dan ulnar. Jadi kalian cari radial di sini nggak mungkin dapat. Nanti begitu dibalik di punggung tangan, nah baru dikatakan bahwa radial nerve menginervasi dari 3,5 jari di bagian punggung tangan dan 1,5 jari adalah tetap ulnar nerve. Jadi ulnar nerve itu yang bagian palmar atau volar dan bagian dorsal 1,5 jari. Yang 3,5 jari itu adalah bagian dari radial nerve. Ya, ya. Nah, pada saat kasus datang ke teman-teman baik di IGD ya sering jaga kan pasien-pasien pasti pasien trauma ya pasti masuk IGD lah. Nah, jangan lupa untuk sering menanyakan waktu kejadian, kapan kejadiannya. Karena itu kita berhubung dengan ischemic time ya. Onset periodnya, apakah kasus seperti gini harus kita lakukan segera penyambungan, karena kalau sudah lewat juga percuma kita lakukan penyambungan kalau misalnya ada struktur-struktur yang putus. Jadi, waktu kejadian injury itu sangat penting kita tanyakan. Kemudian mekanismenya seperti apa? Karena kadang-kadang mekanisme trauma dengan penampakan pasien datang itu bisa jadi berbeda ya. Banyak contoh kasusnya. Kelihatan dia kok cuma lebam-lebam aja, tapi tidak ditanya mekanisme. Ternyata dia habis dilindas tangannya dengan ban mobil. Tapi memang tidak ada luka, cuma memar. Tapi dari memar itu dia bilang, oh cuma memar biasa ya. Tapi mekanismenya terinjak oleh ban mobil. Nah, pastikan kemungkinan besar ada luka di bagian dalam, struktur-struktur bagian dalam. Jadi mekanisme injury juga penting. Jangan cuma lihat penampakan look-nya, tapi mekanismenya juga penting. Kemudian okupasi, penting juga kita tanyakan pekerjaannya. Kenapa? Karena tangan ini termasuk tangan yang dominan nggak? Pekerjaannya apa? Apakah kita harus lebih konsen terhadap fungsinya atau penampakannya gitu, atau bentuknya gitu. Ya, orang-orang yang bermain dengan motorik-motorik halus, gitaris, pianis, atau seorang dokter bedah contohnya juga, itu kan sangat bergantung dengan motorik-motorik tangan halus. Jadi pekerjaan juga penting kita tanyakan. Hobinya apa, yang serius hobi ya, tapi bukan yang insidental ya. Kalau insidental bisa kita ubah lah hobi-hobi gitu. Kemudian apakah handedness ini maksudnya apakah dia dominan tangannya menggunakan tangan yang sebelah mana, kiri atau kanan. Kemudian jangan lupa injury yang terlibat juga atau injury lain pada daerah. Jangan kita terfokus pada penampakan, wah ini kayaknya berat banget di tangannya, tapi kita melupakan pada injury di daerah tempat lain. Jadi kita mesti pikirkan secara keseluruhan ya, secara overall ya. Kemudian apakah ada riwayat tetanus, karena kalau luka terbuka sampai dia terinfeksi oleh karena kuman tetanus ya, Clostridium tetanus. Kemudian riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat obat-obat yang dia konsumsi sebelumnya, kemudian ada riwayat injury sebelumnya atau riwayat operasi sebelumnya, itu juga patut kita tanyakan pada saat pasien masuk ke IGD. Ini contoh kasus tangan ya, yang bisa kita lihat, kelihatannya menyeramkan. Kemudian setelah masuk kepada history taking atau anamnesis, kita masuk kepada pemeriksaan fisis ya. Nah, pemeriksaan fisis pastikan posisi pasien senyaman mungkin sebelum kita melakukan pemeriksaan fisis. Jangan pasien masih kesakitan, posisi pasien masih di lantai atau sebagainya, kita sudah melakukan pemeriksaan. Pastikan posisi pasien nyaman dulu baru kita melakukan pemeriksaan fisis. Kemudian evaluasi dari ujung proksimal dari injury sampai ke bagian distal dari injury ya. Dari yang misalnya lukanya di daerah forearm atau antebrachi. Ya kita lakukan pemeriksaan dulu dari atas, mulai dari dia punya kepala, shoulder, sampai ke ujung distal jari-jari tangan. Kemudian bandingkan selalu dengan sisi yang sehat. Ya, ingat, kita akan bisa mengetahui apakah ini kelainan atau tidak dengan membandingkan dengan sisi yang sehat. Kemudian kalau ada perhiasan, jangan lupa dilepas segala perhiasan yang melekat di tubuhnya supaya memudahkan kita untuk menginspeksi dan menghindari juga jangan sampai ada kehilangan sesuatu ya, benda-benda berharga dari pasien.
Setelah itu kita masuk kepada inspeksi lihat pada daerah injurinya. Yang tadi kita lihat secara keseluruhan. Sekarang kita inspeksi khusus pada daerah injuri. Nah, yang pada saat kita lihat, ya kita lihat apakah ada kelainan bentuk, deformitas, apakah ada luka, bagaimana bentuk lukanya, kalau bisa dicantumkan atau digambarkan di dalam status pasien ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi atau perabaan, apakah kulitnya teraba dingin ya, cold gitu, kemudian apakah ada palpasi, dia punya radial arteri, pembuluh darah, kemudian ada massa atau apa, kita lakukan pemeriksaan secara detail, pemeriksaan fisik. Kemudian kita periksa range of motion-nya, baik secara aktif dan pasif. Nah, ini yang perlu saya tekankan sama teman-teman semua. Pada pemeriksaan di jari tangan itu mungkin agak sedikit berbeda pada daerah ekstremitas lain karena sangat kompleks. Seperti saya bilang, di tangan kita itu ada 37 buah tulang. Jadi kita mesti lihat, dan 40 sendi ya kalau tidak salah. Atau 39 sendi ya. Nah, itu kita mesti periksa satu demi satu setiap sendinya. Ada kadang pasien datang kita cuma suruh, ya gerakan tangannya Pak, dia gerakan tangannya gini. Nah, gini. Oh, bisa. Ternyata ada struktur tendon yang putus karena di sini lengkap ada flexor digitorum profundus, ada flexor digitorum superficial pada satu jari. Jadi kita mesti periksa satu demi satu setiap ruasnya itu, ya. FDP-nya kita periksa, FDS-nya kita periksa, MCP joint-nya kita periksa, lumbricalnya kita periksa dan semuanya. Jadi nanti saya akan kasih contoh ya buat teman-teman semua bagaimana sebenarnya pemirsaannya. Kemudian kekuatan dari grasping tangannya itu juga kita periksa, sensasinya kita mesti lihat, periksa apakah inervasi sarafnya ada terganggu, saraf median, saraf ulnar ataupun saraf radial. Pemeriksaan sensasi saraf ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan light touch atau dengan sentuhan halus menggunakan kapas atau menggunakan tisu ya. Nah, tetapi dari beberapa literatur ternyata 2-point discrimination itu lebih sensitif dibandingkan light touch ya. Itu menggunakan 2 buah jarum yang sejajar, kita tes disuruh tutup mata pasien, kita tes pasien merasakan ini ada 2 titik atau 1 titik. Nah, kadang-kadang kita ubah 2 titik, kadang-kadang kita tekan 1 titik. Kalau dia bisa menyebutkan, oh iya ini ada 2 atau 1 atau tidak ada. Nah, itu kita sudah harus mencurigai ada suatu kelainan pada saraf di daerah inervasi dari daerah tangan pasien. Kemudian ya vaskular integrity ya kita periksa dia punya denyut nadi pembuluh darah di daerah pergelangan tangan ya. Nah, kemudian kita masuk kepada traumanya, fraktur. Fraktur bisa kita bagi, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kemudian kita lihat angulasinya, apakah angulasi dorsal atau volar. Nanti kita akan bahas itu angulasinya, terutama di daerah tangan. Ada yang kita sebut sebagai Colles fracture, ada Smith fracture, itu berdasarkan dari angulasinya, frakturnya. Kemudian lokasinya, apakah dia di shaft-nya, atau dia di base-nya, atau dia di neck-nya, atau dia di head-nya, itu juga kita harus tentuin. Karena kenapa? Berbeda penanganannya dengan masing-masing lokasi frakturnya. Ya, itu penting. Kemudian pattern-nya, bentuknya, apakah dia transfer fracture, oblique, spiral, atau cumulative. Nah, ini tadi saya bilang, fraktur pada distal radius. Nah, kalau lihat ini fraktur, dia membentuk angulasi lari kemana bagian distalnya. Kalau kita lihat kan lebih dominan larinya ke arah dorsal ya. Ini fraktur site-nya. Kalau dia dominan lari ke arah dorsal, biasanya kita sebut sebagai Colles fracture. Nanti akan saya tunjukkan lagi ya. Nah, tapi yang penting pada kasus fraktur pada distal radius ada 3 indikator yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah palmar tear-nya. Kita melihat pada posisi lateral, kita lihat harusnya posisi tangan kita itu lebih dominan ke arah volar. Jadi dia kalau kita lihat dari lateral seperti gini ya, tangan saya kayak gini. Nah, ini daerah volar, dia harus seperti gini. Jadi bukan volarnya naik, nungging lebih ke atas, tapi volarnya lebih turun dibandingkan yang bagian punggung dorsal. Jadi harus begini bentuk kita punya radius. Nah, jadi tidak sejajar juga begini atau begini, tapi yang bagian volar ini harus lebih ke bawah. Nah, itu posisi normalnya kita lihat nih. Daerah volar atau palmar lebih rendah atau lebih ke proksimal dibandingkan yang sisi bagian dorsal. Selain dari palmar tear, itu ulnar inklinasi. Itu kita lihat dari posisi
AP. Nah, seperti gini, lihat di gambar ini, ya kita lihat ini kesannya kayaknya rata nih. Yang harusnya kan bagian sisi yang berdekatan dengan tulang ulna itu lebih turun. Jadi dia membentuk sudut seperti gini. Nah, normalnya biasa kita lihat 22 sampai 23 derajat. Nah, nanti mungkin kalau kurang paham nanti kita belajar sama-sama ya bagaimana cara pengukurannya kalau memang kalian ingin mendalami ini. Tapi minimal secara ringkas tuh, secara langsung kalian bisa lihat aja langsung. Kalau lihat dia punya permukaan, oh ini kayaknya rata nih, nggak lebih turun sisi sebelah yang DRUJ-nya, distal radial ulnar joint-nya, sisi yang berdekatan dengan kurang turun, ya kemungkinan kurang pas lah ini. Kemungkinan akan mengganggu fungsi selanjutnya. Begitu pula dengan yang tadi, saya lupa tadi kasih lihat ini. Nah, ini coba lihat di bagian volar. Ini kan bagian volar sebelah sini nih. Ini volarnya kan kelihatan lebih ke atas, lebih ke distal seperti gini. Kan harusnya volar yang ini, titik ini, harusnya lebih ke sini nih. Nah, lebih ke proksimal ya. Nunggingnya terbalik nih, bukan seperti gini ya. Nah, ini kemungkinan ke depan dia akan terganggu fungsi, fleksi, ekstensi, dan fleksinya. Dia akan terganggu nanti kalau tidak diperbaiki. Selain dua ini ada satu lagi, namanya ulnar varians. Nah, kita lihat nih, ketinggian dari permukaan tulang ulna ini, apakah dia sejajar, atau lebih tinggi 1 mili, atau lebih rendah 1 mili. Itu masih bisa dikompensasi, tapi kalau dia sudah lebih tinggi 2 mili, lebih rendah 2 mili, itu tidak bisa. Itu harus dikoreksi. Ya, seperti kita lihat gambar seperti ini, kan kelihatan sepertinya nih sejajar nih. Kalaupun dia lebih rendah, kayaknya lebih rendah 1 mili. Nah, ini masih bisa kita kompensasi. Tapi kalau dia lebih rendah turun ke sini atau tulang ulnanya lebih naik ke atas, itu harus dikoreksi. Nah, ini tadi saya sebutkan, Colles fracture, fraktur pada distal radius, di mana tulang bagian distalnya itu lebih dominan lari ke arah, lari ke arah bagian dorsal. Jadi angulasinya membentuk ke arah volar. Jadi sudut dari bagian proksimal sama bagian distal, titik sudutnya membentuk sudut itu ke volar, tetapi angulasinya lari ke dorsal. Ya. Mungkin kalau teman-teman bingung, lihat sajalah posisinya seperti garpu. Nah, di sini bilang dinner fork deformity. Seperti garpu, kalau teman-teman taruh garpu di meja, seperti gitu bentuknya. Nah, ini kemungkinan Colles fracture. Kalau yang split, kebalikannya, dia larinya ke arah volar nih. Bagian distalnya dari fraktur distal radius ini larinya ke volar, arah palmar ya. Itu perbedaannya. Nah, kemudian pada daerah pergelangan tangan, banyak kan di daerah pergelangan tangan banyak tulang tuh, tulang carpal bone, ada 8 jenis tulang carpalnya kita di sini. Nah, semua tulang carpal itu bisa terjadi fraktur atau trauma, tetapi paling sering adalah scaphoid dan lunate ini. Nah, ya. Nah, di sini kan dilihat nih ada gambaran scaphoid seharusnya seperti gini, tapi ada gambaran fraktur lain di sini. Nah, itu biasanya kita fiksasi dengan menggunakan headless screw seperti gini. Kenapa itu penting? Karena ini adalah landasan untuk tulang radius ini dengan tulang karpal. Kalau ini kolaps, tulang karpal juga akan lari, akan lebih terdepres atau naik ke bagian karpal ke arah distal, akhirnya mengganggu fungsi atau nyeri setiap gerakan-gerakan pada pergelangan tangan. Nah, itu juga harus dikoreksi ya. Seringkali teman-teman karena fokus cuma pada tulang radius, tulang ulna, tidak memperhatikan pada tulang karpal, akhirnya kita miss diagnostik. Nanti sudah kronik, sudah neglected, datang nyeri berbulan-bulan pada pergelangan tangan setiap mau beraktivitas, baru dilakukan pemeriksaan, ternyata ada fraktur atau sudah malunit, bentuknya sudah berubah dari bentuk anatominya yang normalnya. Nah, ini perlu juga. Jadi selain kalian minta foto, perhatikan pada tulang radius maupun ulna, perhatikan tulang-tulang karpalnya. Seringkali jangan kita miss ada fraktur pada daerah tulang-tulang karpal. Nah, ini juga ada permasalahan pada karpal selain tadi fraktur pada scaphoid, ini juga ada namanya perilunate dislocation. Nah, ini saya sengaja cantumkan ada gambaran normal seperti gini. Nah, ini kan gambaran kita sebut gilula line ya, ada proximal carpal row, ada distal carpal row, ini garisnya ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau dia garisnya membentuk lengkungannya bagus, ada sedikit membentuk curve, lengkungannya smooth gini, kemungkinan si aman. Nah, kita lihat bagian proksimal, kita lihat juga garis yang bagian distal seperti gini. Oh, bagus nih. Nah, tapi begitu kita lihat bagian yang ada trauma injury, kok tulang karpalnya, tulang lunetnya ini dengan tulang hametnya ini kok overlappingnya nih. Coba lihat warna putih di sini. Overlapping. Nah, ini patut kita curigai ada sesuatu nih. Nah, biasanya disebabkan oleh karena robekan pada ligamen di daerah karpal yang kita sebut sebagai perilunate dislocation. Selain dari posisi AP, kita lihat juga ada posisi lateral.
Nah, harusnya normalnya tulang radius, tulang karpal dengan tulang capitate ya. Tulang capitate itu harusnya segaris nih. Ya. Tulang capitate harusnya garis. Nah, kalau kita lihat pada gambaran ini tulang dia punya tulang lunate, ini tulang capitate-nya, ini radiusnya sudah lari keluar seperti gini. Nah, kalau teman-teman temukan pada kasus seperti ini, jangan anggap ini biasa. Berarti ada sesuatu nih, robek pada ligamennya, akhirnya tulang lunate-nya lari keluar seperti gini. Simpelnya adalah lihat pada posisi lateral. Pada saat tulang lunate-nya membentuk huruf seperti gini, kayak kacang ya, kacang mete, jambu monyet ya, kacang ya benar ya, jambu mete gitu ya. Kalau bentuknya seperti gini, ya udah berarti lunetnya bagus nih, normal segaris ya. Tapi kalau lunetnya sudah berubah begini atau begini, nah, seperti gambar yang ini, nah perlu kalian curigai ada sesuatu ya. Ini biar teman-teman di IGD juga menambah wawasan. Jadi bukan cuma tulang radius, tulang ulna diperhatikan, atau tulang dia punya jari-jari palans, tapi selalu juga perhatikan tulang karpalnya ini. Karena seringkali ini jadi masalah, kita miss diagnostik di sini, kita tidak tangani, pasien akhirnya timbul nyeri kronik berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun yang kita tidak tahu di mana penyebabnya, padahal awalnya dari permasalahan di carpal bone. Nah, selain perilunate ada juga scapulonate dissociation. Ya, kita bisa lihat tuh. Nah, ini disebut sebagai teratomasine. Kenapa disebut teratomasine saya juga nggak ngerti, tetapi dari literatur mengatakan teratomasine. Ternyata Mas Teri ini, mungkin kalau orang Jawa bisa panggil Mas aja ya. Mas Teri ini giginya kayaknya kelihatan ompong gini ya. Kayak ada yang gigi putih, kemudian ada yang bolong di sini. Nah, seperti itu juga kalau kita lihat. Harusnya tulang scapuloid dengan tulang lunetus jaraknya harusnya sama dengan tulang-tulang karpal. Tapi kok ini lebih renggang ya, lebih lebar. Nah, ini. Tapi kemungkinan ada robekan pada ligamen antara scapholunate ligamen, baik bagian-bagian anterior maupun dari dorsal, menyebabkan terjadi ada space, ada celah. Nah, disebut sebagai teratomasine. Ya, ini ada robek. Biasanya kita harus lakukan reduksi, memfiksasi tulang ini. Jangan berpikir, wah ini cuma kecil kok memberikan efek biar nggak diterapi. Pada sebagian besar kasus, jika ini tidak terapi, apalagi orangnya aktif, masih produktif, ini akan mengganggu fungsi pergerakan dari pergelangan tangan pasien. Akan nyeri berkepanjangan. Nah, kita selain pada karpal, kita masuk kepada tulang-tulang metakarpal. Nah, ini tulang-tulang metakarpal kita dari 1 sampai 5. Seringkali juga terjadi fraktur, kita sebut sebagai boxer fracture, fraktur pada head dari metakarpal yang kelima, jari kelingking. Kemarin kita habis operasi ya di sini, pasien itu Marvelo, itu frakturnya di sini nih. Mungkin teman-teman sudah nonton YouTube-nya, itu kita fiksasi di sini dengan menggunakan implan, kita lakukan minimal incision surgery atau MIS, kita masukkan implan di daerah intramedularinya. Bisa juga kita menggunakan plat, tapi pada saat itu saya putuskan menggunakan ini supaya insisinya lebih kecil dan pasiennya bisa secepatnya untuk aktif bergerak menggunakan jari tangannya. Nah, selain boxer fracture ada juga namanya Bennett dan Rolando fracture. Ini juga ada kasusnya. Kita rencana mau kerjakan pasiennya hari Selasa ini di Mandaya. Itu fraktur pada daerah sini tulang metakarpal ibu jarinya sini. Ya, kenapa ini perlu difiksasi? Karena ini frakturnya di intraartikuler pas di sendi join. Karena kalau tidak di kemudian hari pasien bisa akan terganggu untuk gerakan-gerakan pada ibu jarinya, apalagi kalau dia sangat aktif menggunakan ibu jarinya. Terutama kalau dia sering main game ya, gamers. Ini kan harus butuh kecepatan gerak. Kalau sendinya sudah terganggu pasti akan otomatis ada impingement atau ada blocking dari tulang-tulang karpal dengan metakarpalnya, akan nyeri. Nah, ini biasa kita fiksasi menggunakan plat, screw maupun T-wire seperti gini, atau kalau dia tidak bergeser terlalu jauh, kita bisa tangani dengan konservatif menggunakan splint. Kita sebut thumb spica splint ya, seperti gini modelnya. Ini yang konvensional, ada yang sudah lebih modern, bahannya lebih baik daripada menggunakan gips. Nah, selain metakarpal kita masuk kepada phalanx ya, jari-jari tadi. Nah, normalnya phalanx kita, jari kita itu semua begitu kita tekuk ini harusnya semua menghadap kepada tulang scaphoid di sini. Semua ujung jari kita ini kalau kita kepalkan, itu semua akan menghadap ke tulang scaphoid. Ini normalnya. Jadi kita mesti tahu dulu nih normal jari-jarinya. Karena kalau dia misalnya, ini jarinya gimana ya? Nah, ini misalnya dia begini nih, gini. Nah, berarti ada deformity nih, ada kelainan nih. Nah, atau jari kelingkingnya dia lari keluar gini. Dia tidak mau ke sana, dia lari keluar gini. Ini semua gini tapi ini lari keluar. Nah, itu berarti ada deformity. Ada kelainan.
Nah, faktor-faktor pada phalanx ya ada faktor pada distal, faktor pada middle ya. Jadi yang bagian tengah ini namanya middle ya teman-teman, bukan medial ya. Tolong dikoreksi nanti berikut-berikutnya, middle phalanx bukan medial, atau fraktur pada proximal phalanx ya. Oke. Nah, pada kasus anak-anak seringkali juga kita jadi kabur. Nah, ini perlu teman-teman tahu. Kalau anak-anak masih ada daerah-daerah lempeng pertumbuhan ya, epifisis nih daerah sini nih. Jadi dia punya phalanx maupun metakarpal. Nah, jangan sampai teman-teman wah ini frakturnya banyak ya. Waduh, ini di daerah dia punya DGT2, proximal palang, DGT2, middle palang, atau di daerah distal palang. Kok ini ada garis-garis gini ya? Wah ini frakturnya banyak nih. Nah, jangan sampai salah, ini lempeng pertumbuhan. Nah, kalau pada anak-anak, jangan lupa selalu untuk meminta ronsen kiri dan kanan. Anak-anak, itu wajib hukumnya. Supaya teman-teman bisa membandingkan. Kalau dua-dua dia sama, oh berarti bukan trauma dong. Karena nggak mungkin trauma, bisa saja trauma terjadi dua. Pada umumnya trauma terjadi pada satu sisi, saya sebelah kanan. Kita minta yang kirinya, supaya kita bandingkan. Kalau memang di kirinya juga ada lempeng pertumbuhan, berarti bukan fraktur, ini lempeng pertumbuhan. Nah, tapi seringkali pada anak-anak terjadi namanya fraktur pada Salter Harris ya. Salter Harris 1, 2, 3, 4 maupun 5. Yang paling sering adalah Salter Harris tipe 2. Penanganannya gimana kalau terjadi fraktur pada lempeng pertumbuhannya ini? Biasanya kita dengan konservatif menggunakan splinting, menggunakan gips atau brace. Nah, kalau bisa terkoreksi dengan bagus, dia tidak akan ada gangguan fungsi. Tapi kalau misalnya koreksinya kurang bagus, dia akan terjadi deformitas perubahan dari bentuknya ya. Nah, tetapi pada anak-anak cukup besar kompensasinya karena anak remodelingnya sangat besar, sehingga kalau terjadi perubahan bentuk tetapi masih dalam batas yang acceptable, bisa diterima, biasanya kita biarkan, tidak perlu kita lakukan tindakan operasi. Karena anak-anak tempat untuk tindakan konservatif atau tanpa operasi sangat tinggi. Ya. Kemudian selain pada tulang, kita juga harus melihat kelainan atau injury pada sendi-sendinya, terutama pada interphalanx ya. Bisa kita lihat di sini terjadi dislokasi, kadang-kadang juga bisa dislokasi secara tertutup ataupun dislokasi secara terbuka. Coba teman-teman lihat sini, dislokasi bergeser ya jari tengahnya. Nah, biasanya penanganannya adalah dikembalikan posisinya dulu. Bisa dilakukan dengan cara close reduction atau dibuka open reduction. Setelah posisinya kembali, baru kita lakukan pemasangan splinting atau gips atau brace ya, seperti gini. Atau kadang-kadang kita pakai fiksasi dengan internal fiksasi menggunakan key wire. Kalau misalnya ada luka terbuka, ya tentu kita harus lakukan pencucian luka, irigasi, dan pemberian antibiotik, jangan sampai infeksi. Teknik-teknik operasi pada kasus-kasus dislokasi, ya ada beberapa teknik, ada yang dilakukan dengan cara traksi, hyperextension maupun dorsal pressure ya. Itu tergantung tekniknya dari operator, preferensinya seperti apa. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa kasus dislokasi itu merupakan kasus yang urgensi ya. Kita katakan harus secepatnya dilakukan tindakan untuk mengembalikan. Jangan dibiarkan dislokasi atau subluxasi bergeser dalam waktu jangka panjang atau lama, karena itu akan mempengaruhi struktur-struktur yang ada di sekitarnya. Akan sulit kita reduksi jika sudah terlalu lama. Jadi kasus dislokasi adalah kasus yang urgensi atau emergensi, yang butuh penanganan segera. Begitu pula dengan kasus-kasus open fracture ya. Jangan sampai lambat ditangani, infeksi jadi besar. Jadi harus dilakukan tindakan secepatnya pembersihan luka atau pencucian luka. Nah, selain pada sendi, pada tulang, nah bisa juga cedera pada tendon. Ya. Nah, ini yang sering kali kita miss. Nanti juga ada satu case yang akan saya ingin tampilkan. Ternyata kita miss, ada curiga ruptur atau cedera pada tendonnya. Nah ini hanya pengetahuan dasar tentang daerah-daerah injury. Ada zona 1, zona 2, zona 3 pada daerah volar maupun zona thumb atau ibu jari ada zona 1, zona 2, zona 3 tergantung. Karena masing-masing zona itu kita bisa memikirkan struktur apa yang rusak di daerah zona-zona tersebut. Nah, ini gambar saya cantumkan, kita lihat tangannya. Apakah ini termasuk tangan yang normal dengan posisi seperti gini? Ya, seperti saya bilang, kalau tangannya mengepal, harusnya jari telunjuknya juga ini harusnya bisa mengepal, tapi ini ternyata jarinya hanya bisa lurus. Berarti kita curiga ada sesuatu nih. Apa kalau curiga pada tendon atau curiga pada sarafnya besar?
Nah, kalau misalnya terjadi curiga pada tendon, nah kita harus lakukan pemeriksaan. Nah, tadi nanti saya akan contohkan juga bagaimana kita memeriksa FDP, FDS ya masing-masing di ruas pada jari paling distal ya, jari telunjuknya atau pada middle phalanx-nya. Kita akan periksa nanti bagaimana caranya, nanti saya akan kasih lihat ya. Kemudian kalau ada ruptur, nah ini teknik-teknik operasi ya. Mungkin kalau yang simple-simple teman-teman di daerah tidak punya ortoped di daerah dan kalian sudah belajar, ya jahit aja tendonnya daripada jauh-jauh dikirim untuk ini kasus penanganan. Kecuali kalian ragu, ya boleh kalian rujuk. Kalau di daerah kalian bisa, jahit aja tendonnya. Apa itu cuma simple-simple yang jelas terlihat. Tekniknya terserah, mau teknik pakai Kessler method atau modifikasi Kessler atau Suge dan atau beberapa teknik-teknik operasi yang lain, atau mau kalian pakai matras, double matras juga bisa ya, horizontal atau vertikal seperti gini juga boleh. Oke, yang penting ingat prinsipnya adalah menggunakan benang yang tidak membuat pada saat penjahitan itu terlalu bulky atau terlalu menonjol pada saat kita sudah jahit ya. Karena akan mempengaruhi gliding dari tendon melewati pulai-pulai yang ada pada jari tangan kita. Nah, pada beberapa kasus yang terbaru kita tidak kan penjahitan pada tendon itu ada yang disebut sebagai core suture, ada penjahitan pada bagian tengah seperti ini, ada yang running suture ditambahkan bagian pinggir-pinggirnya dijahit melingkar gitu. Nah, tapi kalau kita sudah menggunakan yang core suture dengan menggunakan sen seperti gini sudah kuat, biasanya running suture di bagian pinggir-pinggir sudah kita tidak lakukan lagi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya bulky pada tendon yang di repair sehingga mempengaruhi gliding melewati pulai. Nah, ini beberapa kelainan, kita bahas kelainan pada jari tangan, mulai dari trigger thumb, trigger finger. Nah, ini pasien ini sebentar siang kita akan operasi, ada yang permasalahan pada trigger finger ya. Yang menyebabkan kelainan itu adalah karena ada inflamasi, terbentuk nodul pada tendon sheath, sehingga dia melewati pulai, nggak sanggup melewati pulai karena terlalu besar dia punya nodul atau tendon sheath pada tendon yang terlibat ya. Nah, ini juga ada mallet finger seperti gini. Nah, ada pasien saya nih, kita lakukan tindakan operasi, pasien ini kita dilakukan tindakan operasi, kita lakukan dengan cara konservatif dengan pemasangan splint saja seperti gini, hyperextension splint gini. Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang ringan, kita cukup melakukan penanganan dengan menggunakan splint seperti gini, pertahankan selama 6 minggu. Dengan posisi tangan, kita usahakan kalau bisa jadi hiperekstensi, jadi dia lebih naik kayak gini ya. Harusnya kan dia normal lurus gini, tapi kita buat dia jadi lebih ke atas gini selama 6 minggu. Kita harapkan dia akan healing, nyambung dengan sendirinya pada daerah yang robekan. Selain itu ada juga namanya botanier seperti gini nih jarinya, botanier deformity ya. Nah, kalau seperti gini juga bisa dengan konservatif menggunakan splint seperti gini, tapi kita tidak sampai ke ujung bagian distal, tapi kita lebih fokus kepada daerah DIP joint. Ini PIP joint. Kalau ini kan DIP joint. Nah, kalau mallet finger permasalahan pada DIP joint, kalau botanier permasalahan utama pada DIP, walaupun pada DIP juga ada masalah nih, tetapi lebih dominan kita lihat daerah sini. Ya, jadi perbedaan splinting juga jadi berbeda penanganannya. Nah, kita beralih ke penanganan microsurgery ini sangat kompleks ya. Apakah kita melakukan replantasi atau penyambungan pada daerah yang putus ya. Nah, ini lihat tangannya putus, kita lakukan operasi penyambungan pada daerah tangannya seperti gini. Ini butuh alat khusus, durasi operasi juga sangat lama, bisa lebih dari 6 jam, 10 jam, 12 jam. Tapi kita berupaya sebisa mungkin mengurangi waktu operasi ya. Nah, ini hanya beberapa literatur yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan replantasi, biasanya pasien-pasien itu akan beristirahat dari pekerjaannya selama 7 bulan rata-rata untuk pemulihan, melatih fungsi-fungsinya. Kemudian, walaupun sudah dilakukan replantasi, penyambungan pada tangan yang putus, seringkali sensasi yang didapatkan oleh pasien itu hanya 50% yang bisa kembali fungsi sarafnya. Ya, sebagian besar, tapi ada juga yang lebih dari 50% ya. Pada beberapa pasien yang kita lakukan kemarin juga ada. Kemudian fungsi untuk gerakan juga
yang bisa pasien dapatkan itu kurang lebih 50%. Bisa lebih berarti sudah bonus dapatnya. Tapi target kita minimal dia bisa dapatkan fungsi tangannya 50%, ya. Kalau mau kembali 100% mungkin kita tidak bisa janjikan seperti itu, tapi minimal 50% bisa dapat. Kalau dapat sampai 80-90% berarti bonus buat pasien itu. Kemudian biasanya untuk tindakan-tindakan replantasi seperti ini, karena durasi waktu operasi yang sangat panjang, kita membutuhkan 2 operator, kadang lebih dokter operasi bedah tangan untuk mengerjakannya. Kemarin di foto saya juga saya akan ada foto saya teman saya untuk melakukan operasi microsurgery, kita butuh 2 operator atau lebih, ya. Kemudian dikatakan kalau replantasi pada tangan biasanya cost-nya atau biaya itu dibutuhkan 5 sampai 15 kali lebih banyak, ya, dibandingkan tindakan amputasi. Amputasi memang gampang, tinggal dibuang, dirapikan, selesai. Tapi kalau replantasi itu biasanya akan ada operasi berulang, bisa saja lebih dari 2 kali operasi, apalagi kalau terlibat soft tissue-nya yang rusak yang banyak, ya, nekrotik. Kita ada operasi-operasi berikutnya lagi. Sehingga biaya operasi replantasi membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan tindakan amputasi. Nah, selain replantasi tadi, kita juga lakukan tindakan rekonstruksi, terutama rekonstruksi pada jaringan-jaringan lunak, seperti contohnya ini, terjadi defek atau kehilangan jaringan soft tissue kulit pada tangannya, kita lakukan rekonstruksi menggunakan tindakan flap. Ini namanya regional flap atau local flap. Kita cuma lakukan transposisional, kita geser aja kulitnya, kemudian kita tutup daerah yang defek yang ini, kemudian di daerah yang kita lepas itu kita menggunakan skin graft. Nah, kita menggunakan full thickness atau split thickness, ya. Kita tutup seperti gini. Nah, setelah beberapa bulan akhirnya pasiennya sembuh seperti gini tangannya, ya. Padahal defeknya kecil nih, tapi kita harus membutuhkan flap. Kenapa? Kadang-kadang walaupun defeknya kecil, tapi ada tendon yang terlihat di situ. Jadi otomatis tendon nggak boleh terlihat, harus ditutup. Jadi di tubuh kita itu ada 5 struktur yang nggak boleh terlihat. Mulai dari pembuluh darah, arteri atau vena, saraf, tendon, tulang. Itu tak boleh terlihat. Kalau dia terlihat, tidak dirawat dengan baik, itu akan mati nantinya. Tulang mati, sarafnya mati, pembuluh darahnya mati, tendonnya mati. Tentunya akan membutuhkan operasi rekonstruksi yang lebih lengkap, lebih lanjut lagi. Jadi sebisa mungkin, struktur-struktur yang tadi saya sebutkan 5 itu, secepat mungkin dilakukan operasi penutupan luka. Ini juga salah satu contoh, ada soft tissue defect di daerah tenar, ya, di dekat ibu jari bagian pangkal. Kita lakukan operasi namanya posterior interosseous artery flap atau PIA flap. Kita ngambil kulitnya di daerah dari punggung tangannya, kita tutup di daerah yang defeknya itu seperti ini. Nah, ini juga ada fingertip injury, seringkali juga kita temukan di IGD, terkena benda tajam, hilang bagian tooth atau ujung-ujung jari tangan, kita lakukan operasi rekonstruksi dengan menggunakan VY flap atau advance atau modifikasi dari VY flap, atau kita pakai Moeller flap seperti ini, kita tinggal tarik kulitnya untuk menutupi bagian distalnya. Nah, setelah beberapa bulan jadinya jadi lebih baik. Ini beberapa contoh operasi rekonstruksi. Ini kehilangan, ini kita sebut sebagai ring avulsion injury. Jadi seringkali orang pakai cincin, ya, pakai cincin tersangkut pada mau turun mobil atau mobil pickup atau di mana, kulitnya tersangkut, cincinnya tersangkut, akhirnya cincin itu menarik seluruh kulitnya, terkupas dia, terkelupas. Akhirnya tulangnya, tendonnya masih utuh, tapi kulitnya hilang oleh karena ring avulsion injury. Nah, kita lakukan operasi rekonstruksi dengan menggunakan abdominal flap atau inguinal flap. Itu jarinya kita tanam dulu selama 3 minggu di daerah flapnya kita tanam. Setelah 3 minggu yakin kulitnya hidup, menutup jari-jarinya, baru kita lakukan operasi pemisahan atau operasi harvest, ya. Kita pemisahan daerah yang ditanam dengan daerah donornya. Oke. Nah, pertanyaannya, kasus-kasus emergensi seperti apa yang perlu kita konsulkan kepada dokter hand surgery atau hand surgeon, ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya cantumkan. Kalau misalnya
terjadi robekan pada atau cedera pada pembuluh darah disertai dengan adanya gangguan iskemik atau aliran darahnya nggak cukup memberi makan ke daerah bagian distalnya. Berarti pembuluh darahnya termasuk pembuluh darah yang besar, dominan. Nah, itu perlu dilakukan tindakan anastomosis penyambungan dari pembuluh darah. Nah, silahkan kalian teman-teman konsulkan kepada dokter-dokter hand surgeon supaya bisa menyambung pembuluh darah tersebut. Kemudian terjadi perdarahan dengan perdarahan yang sulit kalian kontrol. Ternyata perdarahannya sangat hebat. Lakukan beban tekan saja, hindari penggunaan torniket. Nah, kalau dulu-dulu kan begitu ada perdarahan di bagian distal, kita disuruh pasang torniket di bagian proksimalnya. Sekarang itu tidak lagi kita anjurkan. Sebisa mungkin lakukan beban tekan dengan menggunakan elastik verban, kemudian segera bawa ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk lakukan microsurgery. Atau dislokasi yang sudah kalian teman-teman lakukan tapi tidak bisa dikembalikan, atau luka-luka yang sangat kotor atau kontaminasi, atau crush injury yang sangat berat, itu silakan kalian, atau kompartemen sindrom, ya teman-teman sudah tahu ya, terjadi pembengkakan pada daya tangan yang kita curiga ada suatu kompartemen ada meningkatkan tekanan di daerah tangannya sehingga bisa mengganggu nanti fungsi-fungsi tangan-tangan yang lain. Kemudian ada high pressure injury. Nah, ini ada high pressure injury, nanti saya kasih contoh kasus ya. Ternyata high pressure injury juga ini sangat dampaknya atau impact-nya sangat besar ke jari-jari tangan. Kemudian ada amputasi pada tangan maupun pada jari-jari. Ini kita lakukan operasi microsurgery pada pasien. Kita membutuhkan alat bantu berupa loop ya. Nah, pada trauma pada amputasi, kapan kita memutuskan bahwa ini kita harus lakukan amputasi saja atau kita lakukan anastomosis atau replantasi sambung. Nah, ada beberapa skor yang bisa kalian teman-teman pakai, mulai dari PSI score, ini Predictive Salvage Index, atau Mangle Extremity Severity Score atau MES score, atau LSI, atau NISA, atau Hanover Fracture Scale, HFS 97, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana untuk menentukan apakah ini pasien sudah nggak bisa lagi dilakukan replantasi, sebaiknya amputasi saja. Biasanya kalau di kita menggunakan MES score ya, karena lebih mudah untuk menilai itu. Nah, tetapi perlu teman-teman ingat bahwa tidak selamanya bahwa skor-skor yang ini itu selalu korelasi berhubungan dengan fungsi limb ya. Kita dikatakan bahwa misalnya MES skornya rendah nih, masih bisa dilakukan replantasi, nanti bisa mendapatkan fungsi yang baik, enggak seperti gitu. Jadi tidak MES ini skor-skor ini tidak ada hubungan tentang fungsi, seberapa besar fungsi yang akan kembali, tapi lebih berhubungan kepada apakah pasien ini nggak bisa lagi dilakukan transplantasi ataukah amputasi saja pada pasien ini dengan menggunakan MES score ini. Nah, ini boleh teman-teman baca saja ya, skor-skornya pada MES score ini ada beberapa indikator yang kita nilai, yang kita harapkan bahwa kalau skornya lebih kurang atau sama dengan 6, itu bisa kita lakukan operasi salvage atau replantasi, kita selamatkan ekstremitasnya itu ya. Tapi kalau misalnya dia 7, 8 atau sampai saya kalau tidak salah ini skornya paling tinggi itu 11 ya. Nah, kalau misalnya dia 11, otomatis itu sudah pilihannya adalah amputasi. Percuma kita lakukan tindakan replantasi karena hasilnya juga tidak akan maksimal atau gagal. Jadi kita kerja 10 jam, 12 jam ternyata gagal. Itu juga kasihan pasiennya, kasihan juga operatornya, dokternya, timnya, karena operasi lama-lama ternyata sudah bisa diprediksi outcome-nya jelek. Nah, ini kondisi tangan yang sangat jelek untuk kita lakukan tindakan replantasi. Tetapi kalau kita mau berupaya, kita harus memikirkan untuk sebisa mungkin jari-jari mana yang masih bisa kita pertahankan. Jadi kita jangan mengharapkan, wah semua jari ini saya mau sambung semua. Tidak bisa seperti gitu, karena kita punya keterbatasan sebagai manusia. Jadi kita harus memikirkan yang mana bisa kita lakukan. Di sini dikatakan bahwa bahwa fungsi tangan itu dikatakan bahwa masih bisa mendapatkan fungsi kalau masih bisa kita pertahankan 3 buah jari tangan kita. Bagi saya yang paling penting itu adalah jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingking. Ya, mungkin kalau
dulu kita zaman-zaman dulu masih ada istilah metal seperti gini ya. Jadi 3 buah jari ini menurut saya lebih penting. Mungkin 2 ini bisa kita sacrifice. Kalau memang kita bisa pertahankan, 3 jari ini harus kita pertahankan sebisa mungkin. Tujuannya yang 2 ini untuk pincing, memegang pintu, membuka pintu, untuk bisa menunjuk, bisa kita push, menekan dengan menggunakan ibu jari, bisa menunjuk, dan jari kelingking untuk kita ya fungsi-fungsi untuk hygiene lah, untuk membersihkan di hidung, membersihkan di telinga, atau untuk grasping, menekan. Karena fungsi grasping tangan kita dari 3 buah jari ini yang paling bisa kuat untuk menggrasping, menggenggam itu adalah jari kelingking. Nanti teman-teman boleh coba pada saat kita menggenggam, pada jari tangan kita kuat, ini kita lebih kuat menggenggam. Kalau cuma jari ini yang biar kita tekan sekuat mungkin, tapi tetap bisa lepas kalau menggunakan jari manis atau jari tengah. Tetap tidak bisa, tetap bisa lepas. Tapi kalau jari kelingking kita menggenggam, ini kekuatan untuk menggenggam sangat kuat. Biar kita tekan kuat, itu sulit untuk melepaskan. Jadi 3 buah jari ini sangat penting untuk kita pertahankan. Oke, selain itu kita juga usahakan mempertahankan sebisa mungkin mempertahankan panjang tangan yang akan kita sambung, sebisa mungkin sarafnya juga harus kita pertahankan sebisa mungkin karena sensasi juga penting. Walaupun kita punya jari lengkap, tapi kita tidak bisa merasakan, seringkali tangan ini jadi useful, jadi useless, gitu. Jadi tidak berfungsi. Karena kita nggak bisa tahu nih apa yang kita pegang ini, kita mau meraba apa, panas, dingin, tajam atau tidak, ini nggak bisa lagi. Nah, apa inti-intinya pada saat anamnesis? Mungkin sudah saya jelaskan tadi di depan ya. Mungkin nggak usah lagi saya sebutkan, tetapi perlu juga kalian ketahui adalah waktu makan terakhir. Karena kalau memang kita mau sitokan, usahakan sebisa mungkin jangan pasien disuruh makan. Akan akhirnya menyulitkan kita untuk melakukan tindakan operasi. Walaupun memang sito itu tidak memperhitungkan, tapi sebisa mungkin karena mencegah aspirasi pada saat operasi jangka panjang ya. Operasi untuk replantasi kan jangka panjang, lama. Jadi kita mesti pastikan waktu makan pasien juga. Ini carpal tunnel syndrome ya, kita bahas masing-masing penyakitnya. Mungkin teman-teman sudah tahu carpal tunnel syndrome lebih sering diderita pada orang-orang perempuan lebih banyak ya, karena pengaruh hormonal. Kemudian pada pasien-pasien obesitas, pasien-pasien yang bekerja di tempat kerja yang lebih istilahnya lebih bekerja menggunakan fisik, jari-jari tangannya sering bekerja. Kemudian patologinya adalah penekanan pada nervus median ya. Pada gambar ini teman-teman bisa lihat nih. Penekanan pada saraf median ini terjadi carpal tunnel syndrome. Ini gejala-gejalanya teman-teman juga mungkin bisa lihat, baca, ada nyeri di daerah pergelangan tangan, ada kelemahan kalau memang sudah terlibat pada saraf-saraf motorik, ada rasa tebal, rasa kesemutan pada daerah ibu jari dan 2 jari selanjutnya, jari telunjuk dan jari tengah. Seperti saya sebutkan bahwa median nerve itu menginervasi 3,5 jari ini. Maka sensasinya itu yang dirasakan adalah rasa kesemutan atau rasa tebal, kebas itu di daerah 3 jari ini ya. Kemudian penanganannya bisa dengan imobilisasi, diistirahatkan, menggunakan splint, menggunakan brace, atau menggunakan gips, kemudian menggunakan obat-obat non-steroid antiinflamasi, atau menggunakan steroid itu sendiri. Sampai kepada tindakan pembedahan jika perlu, bisa dengan minimal invasif menggunakan endoskopi atau open surgery. Nah, selain carpal tunnel ada juga namanya de Quervain syndrome atau de Quervain disease, itu oleh karena penekanan atau suatu inflamasi pada tendon, terutama pada kompartemen 1, pada abductor pollicis longus maupun extensor pollicis brevis (EPB) ya ini. Extensor pollicis brevis maupun pada abductor pollicis longus ya. Ada suatu tenosynovitis atau peradangan. Oke, penanganannya juga sama, nyeri pada daerah yang di pangkal pergelangan tangan, khususnya pangkal dari ibu jari, kemudian susah untuk grasping atau pinching, susah, sakit, kemudian bisa kita lakukan tes namanya Finkelstein test, dengan posisi tangan seperti gini, kemudian kita lakukan ulnar deviasi seperti ini. Ya, ini ulnar deviasi, dia akan kesakitan di daerah pangkal dari ibu jari. Ya, faktor resikonya kurang lebih hampir sama, lebih sering diderita pada wanita, semakin lanjut usianya juga akan semakin kemungkinan kena lebih tinggi, pada ibu-ibu hamil juga, pada
yang suka menjaga bayi, menggendong bayi dengan posisi-posisi tangan tertentu. Itu juga terapinya sama kurang lebih, imobilisasi, penggunaan ICE atau RICE prosedur, NSAID, steroid, sampai kepada tindakan operasi. Kalau ini adalah ganglion. Nah, mungkin sering ya, ada benjolan pada punggung tangan, baik daerah volar maupun daerah dorsal, tetapi lebih dominan adalah pada daerah dorsum. Nah, itu disebabkan oleh karena adanya suatu penonjolan pada daerah kapsul atau ligamen, di mana cairan sendi itu menonjol keluar atau terjadi herniasi lah ya. Nah, bisa penanganannya dengan cara konservatif, diistirahatkan, dia akan sembuh dengan sendirinya. Kalau tidak sembuh dengan sendiri, kita bisa lakukan tindakan aspirasi, kemudian kita injeksikan obat steroid ke dalamnya. Kalau tidak ada perbaikan, kita lakukan tindakan surgery. Surgery terbagi dua, bisa dengan minimal invasif menggunakan endoskopi atau dengan open surgery. Dikatakan secara teori tingkat rekurensi atau kembalinya penyakit ini bisa 10%, bahkan bisa sampai 30% kalau keterlibatan dari arteri atau pembuluh darah ya. Nah, oke, saya rasa penanganannya sudah. Nah, trigger finger tadi sudah disebutkan ya, adanya suatu peradangan inflamasi pada jaringan tendon sheath. Ya, ini ada daerah synovium pada tendon dibungkus oleh tendon sheath, merupakan jaringan synovium, dan ini pulenya. Nah, peradangan akhirnya tendon ini sulit lewat di daerah pulenya ini. Oke, ini gambar saja trigger finger treatment. Penanganannya ya dengan cara konservatif juga, diistirahatkan, RICE, imobilisasi, penggunaan obat-obat NSAID, atau penyuntikan di daerah lesinya menggunakan steroid atau penggunaan obat-obat yang lain. Kalau tidak berhasil, bisa kita juga lakukan tindakan rehab medik atau fisioterapi. Kalau tidak berhasil, baru kita lakukan tindakan surgery ya. Ini injeksi ya, kita lakukan di daerah trigger fingernya, lesinya. Kemudian lakukan pembedahan. Oke. Komplikasi yang bisa terjadi ya tentunya infeksi, kemudian menimbulkan scar, ada kekakuan sekitar 5% ya, sedikit ya. Kemudian ada cedera pada saraf pada saat kita lakukan tindakan kalau kita kurang hati-hati pada saat melakukan release trigger finger. Nah, selain itu, nyeri pada daerah pergelangan tangan atau wrist joint itu juga bisa disebabkan oleh karena adanya TFCC injury atau TFCC tear. Biasanya itu paling sering dominan adalah nyeri pada daerah pergelangan tangan di daerah ulna, daerah sini. Ya. Itu disebabkan oleh karena jaringan TFCC atau triangular fibrocartilage complex, TFCC-nya ini mengalami suatu robekan atau tear ya. Entah dari fovealnya, dia punya DRUJ volar, DRUJ ini pada ecu, daerah ekstensornya, maupun ligamennya atau meniskus homolognya ya. Nah, akhirnya apa? Pasiennya menjadi nyeri pada saat dia membuka botol, menggunting, melakukan gerakan menggunting, kemudian membuka pintu, menggunakan mouse, atau menggunakan obeng untuk mengunci suatu skru, itu akan terasa nyeri di daerah pergelangan tangannya, terutama di pangkal di daerah jari kelingking. Nah, kapan kita melakukan mencari penanganan ya, ini bisa teman-teman baca. Kalau nyerinya menetap, sudah mulai ada gangguan bentuk, rasa kesemutan, kemudian ada perubahan warna, ketidakmampuan untuk menggerakkan sendi pergelangan tangannya, ya sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, untuk sampai saat ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi memang satu kasus pada tangan ini sangat banyak. Ini hanya ringkas-ringkas yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas pada diskusi kasus ya. Saya ingin tampilkan pada teman-teman semua. Nah, pilihan di tangan teman-teman semua. Mau diapakan tangan seperti gini? Bisa lihat, ini tangannya terhimpit oleh mesin press. Akhirnya seperti gini. Mau diapakan kalau tangan seperti gini? Amputasi atau mau di replantasi. Nah, kembali lagi tadi, kita bisa hitung dia punya mesh score-nya. Ya. Kalau mesh score-nya 6 atau lebih rendah dari 6, nah, mungkin bisa kita lakukan upaya untuk mempertahankan limb salvage. Nah, akhirnya kita putuskan pada tangan ini, kita coba pertahankan, urat-uratnya yang putus kita sambung, tulang-tulang yang patah kita fiksasi,
Kemudian selanjutnya kita lakukan penutupan luka dengan menggunakan flap, ya. Bisa kita menggunakan abdominal flap karena cukup besar lukanya, atau flap-flap yang lain yang kita gunakan. Kita campur antara abdominal flap dengan pia flap atau Chinese flap atau radial forearm flap untuk menutup lukanya. Nah, ini semua tergantung dari surgical preference, ya, mau diapakan ini. Tapi dari awal kita sudah tentukan tangan ini sebaiknya dipertahankan atau diamputasi saja. Nah, selain itu jangan lupa pada kasus tangan juga seringkali juga ada suatu kasus-kasus infeksi, mulai dari kasus seperti gini, paronychia, infeksi pada dia punya nail bed, ya. Kemudian ada velon seperti gini, infeksi pada daerah ujung jari tangan, atau ini deep palmar space infection, ya. Seperti gini, infeksi yang harusnya cuma kecil jadi meluas sampai ke daerah palmar space-nya. Kemudian ini juga ada tenosynovitis, ya. Ini infeksi pada jaringan tendonnya sampai ke daerah synoviumnya sepanjang aliran tendonnya ini, tenosynovitis infection, biasanya oleh karena kuman-kuman biogenik nih. Atau oleh karena gigitan, human bite atau animal bite. Ini juga bisa, ini seringkali dia meninju orang, kena giginya, akhirnya air liurnya luka gores sebenarnya, cuma luka lecet saja sebenarnya. Akhirnya diinfeksi seperti ini karena ternyata ada kuman di daerah air liur, baik pada manusia maupun pada binatang. Akhirnya infeksi yang kita sebut sebagai human bite atau animal bite infection, lama-kelamaan juga bisa jadi tenosynovitis kalau makin meluas, atau menjadi palmar space infection, deep palmar infection, ya. Nah, kalau ini kita sebut sebagai selulitis. Nah, infeksi pada jaringan lunak. Jadi jangan lupa, ya, selain pada trauma juga ada infeksi, ya, pada trauma pada daerah tangan. Nah, ini contoh-contoh kasus terjadi amputasi, baik pada amputasi pada jari, amputasi pada amputasi pada 4 jari, amputasi setinggi forearm atau setinggi elbow, atau amputasi pada daerah lower extremities ini. Ini kasus baru nih. Ini saya dapat kiriman gambar dari teman yang di Makassar, terkena kena kriminal, ya, tindakan kriminal, dibacok kakinya. Akhirnya putus. Lakukan tindakan amputasi atau tidak, itu tergantung. Pilihan ada di tangan dari dokter operatornya dengan memperhitungkan kemampuan, skill, fasilitas yang mendukung, dan waktu injury, waktu trauma, dibawa datang kapan. Kalau sudah telat, ya percuma disambung. Nah, kemudian adanya suatu deformitas atau malrotation. Bisa lihat nih, jarinya dempet, ya, sindaktili. Kemudian ini gangguan deformitas angulasi, tadi saya sudah sebutkan, ya, tangannya kita itu harusnya semua sejajar mengarah ke skapoid, tapi pada tangan ini, pada jari ini kita lihat, ya, jarinya nih kok agak sedikit melengkung, ya, jari manisnya nih. Orang semua larinya, jari-jari lainnya semua larinya begini, ini kok larinya lain sendiri. Nah, berarti ada suatu deformitas. Nah, atau seperti gini, yang tadi saya sebutkan, jarinya kok jadi overlapping, ya. Nah, ini suatu deformitas harus segera diperbaiki. Nah, pada anak-anak bayi lahir juga seringkali terjadi seperti gini, sindaktili, jarinya dempet. Atau seperti gini, trigger finger. Kalau ini kasus-kasus dari teman nih, sama-sama main basket, kena bola, akhirnya jarinya seperti gini, putus, akhirnya terjadi mallet finger. Nah, ini crush injury, seperti gini, kasus seperti gini. Mau diapakan nih? Pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan dari teman-teman dokter sekalian. Apakah ini mau dilakukan operasi salvage atau rekonstruksi? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Ternyata trauma-trauma pada high pressure injury, ini kasus yang kita tangani nih kemarin nih. Ini bukan high pressure, ya, ini luka kena kaca. Kelihatan ya teman-teman, ya, lukanya kecil, kan, cuma seperti gini, ya, kecil banget nih, mungkin sekitar 2 cm lah atau 3 cm lukanya di daerah ulnar side-nya, daerah pergelangan tangan. Tapi ternyata begitu kita buka, ada 10 struktur yang robek, mulai dari flexor digitorum superficial,
2, 3, 4, 5, flexor digitorum profundus 3, 4, 5, ulnar arteri, ulnar nerve, flexor carpi ulnaris. Ini semua strukturnya rusak. Akhirnya semua kita sambung satu-satu. Uratnya kita sambung satu-satu, pembuluh darahnya kita sambung, sarafnya kita sambung. Akhirnya baru bisa pasien mendapatkan fungsi yang lebih baik. Saya lupa foto ya, pasiennya punya fungsi. Pasien sudah bisa menggenggam. Awalnya nggak bisa menggenggam ini jarinya. Ini ada videonya, saya kasih lihat ya. Ya. Nah, lihat tuh jari kelingking, jari manis, jari tengah itu tidak mampu dia bengkokkan, gerakkan. Ya. Nah, oke. Nah, di sini ada miss nih teman-teman di IGD. Oh iya dok, sepertinya kena pada sarafnya dok, karena dia dites nggak rasa. Karena kelihatan cuma simple, sarafnya doang. Padahal dia tidak periksa nih, ada uratnya yang putus. Ya. Nah, uratnya jangan kira cuma satu. Ternyata uratnya di sini ada berapa? 8 uratnya, tendonnya yang kita sambung di sini. Padahal lukanya simple kan? Jadi pelajaran buat kita semua di IGD. Nah, ini juga nih, diperiksa. Dites dia punya pinprick. Nah, tapi menggunakan one point discrimination. Harusnya kan 2 point discrimination, dua buah sentuhan ya. Seperti gini nih. Oke. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan palpasi seperti gini atau pemeriksaan NVD, teman-teman juga mesti ingat bahwa yang kita periksa itu adalah tendonnya juga. Jadi semua ruas-ruas itu mesti diperiksa. Jadi bukan cuma sensasinya kita periksa seperti gini ya. Kita cuma lihat bisa sensasi, gerakan secara general, padahal kita lupa. Harusnya kita pemeriksaan secara detail. Secara detail itu maksudnya mungkin seperti gini ya. Bisa lihat nggak di layar saya? Gimana ya? Gini ya. Nah, kita harus periksa nih, suruh gerakkan jarinya. Bisa nggak dia melengkung seperti gini nih? Nah, ini adalah FDP, flexor digitorum superficial. Kemudian kita tekan yang ini. Kemudian suruh gerak. Nah, ini bisa gerak nggak dia ini? Nah, tapi ingat yang kita kunci ini tetap lurus. Karena kadang-kadang dia ruptur di FDS, dia intak atau tetap utuh pada FDP, pada saat kita suruh dia melengkung sih, dia bisa tetap gini. Nah, bisa melengkung seperti gini nih. Nah, kita pikir FDS-nya nggak apa-apa. Nah, makanya kita mesti tetap periksa dulu dia punya FDS dengan kita tekan seperti gini nih. Dia bisa melengkung seperti gini nggak? Kalau tidak bisa, berarti FDS-nya ruptur. Kita tekan seperti ini. Bisa nggak ini? Kalau dia bisa, berarti FDS-nya intak. Kalau tidak bisa, berarti ruptur atau robek pada FDS. Jadi semua ruas pada tangan-tangan kita itu harus kita periksa ya. Termasuk juga jari tengah. Kita periksa juga seperti gini. Nah, ini juga kita periksa seperti gini. Ini jadi pelajarannya buat teman-teman bisa dipisah. Jadi harus bisa secara detail. FDP, FDS dari setiap jari. Jadi bukan cuma sensasinya, tapi gerakan-gerakan ROM secara aktif dari setiap sendi jari-jari tangan. Ini juga videonya. Kalau untuk memeriksa sensasi, sebaiknya menggunakan light touch ya. Jangan menggunakan kita punya jari tangan, karena kalau tekanan terlalu besar, yang kita periksa adalah proprioceptif gerakannya. Dia kan ada pasti bergerak jarinya, dia akan rasa, oh rasa, padahal digerakkan jarinya. Jadi yang kita ingin adalah sensasinya saja. Jadi yang kita lakukan adalah penggunaan sensasi light touch atau 2 point discrimination. Ya. Oke. Oke, next. Nah, sorry. Nah, ini yang saya tadi mau katakan vulnus clopectorum, luka tembak. Jadi luka tembak masuk dengan luka tembak keluar nih. Nah, ini yang saya sebut sebagai high pressure trauma, high pressure injection trauma ya. Ini ternyata kerja pabrik. Ternyata dia bekerja di biji plastik yang membuat mal-mal buat tupperware gitu. Mesinnya yang mesin tembak plastiknya yang encer, yang panasnya 30 derajat Celcius itu rusak. Dia coba pegang ujungnya, ternyata terjadi tembakan. Nah, akhirnya jadi luka tembak masuk, ini luka tembak keluarnya. Kelihatan kecil ya, simple. Tapi lihat sini, warna jari tangannya sudah pucat, jari tengahnya, dibandingkan yang lain. Ini karena ada penekanan arteri digitalisnya, oleh karena adanya benda asing biji plastik. Begitu kita buka, lihat, ini ternyata ada plastik menempel, sudah mengeras, kering.
ya, awalnya panas, meleleh, mencair, dia mengering dalam tubuh. Bayangkan. Ya, di daerah dorsal, di daerah volar seperti gini. Begitu kita keluarkan, ini yang terjadi. Ini kita lakukan operasi di Mandaya kurang lebih 6,5 jam, dari jam 11 malam sampai jam setengah 7 pagi kita operasi pasien ini menggunakan mikroskop. Nah, kemudian kita upayakan operasi dengan penyambungan arteri digitalisnya. Kita harapkan jari ini bisa hidup ya. Tetapi namanya kita manusia, bukan kita yang menentukan. Kita hanya berupaya melakukan sesuai dengan ilmu kita tahu untuk mempertahankan atau disalvage dia punya jari tengah supaya bisa tetap hidup. Coba digerakin, Pak. Lihat ya. Jarinya semuanya. Nah, yang tengah diangkat ke atas enggak ya? Nggak bisa ya jarinya. Ya, Pak. Oke. Ini saya sekedar sampaikan bahwa di Indonesia ada namanya Perhimpunan Dokter Ahli Bedah Tangan Upper Limb Microsurgery. Anak-anak keseminatan dari PABOY, yang kita sebut sebagai Peramoy atau INASUM, ya, Indonesian Society for Hand Upper Limb Microsurgery, itu tersebar di seluruh Indonesia, walaupun jumlahnya belum terlalu banyak. Keanggotaan kita ada sekitar 57 atau 58 ya. Nah, ini ada quotes yang saya ingin tampilkan buat teman-teman semua dari Hippocrates, bahwa pada saat kamu berpikir kamu sudah mengetahui, maka itu akan mencegah kamu untuk terus belajar dan untuk mengerti. Jadi sebisa mungkin tanamkan dalam pikiran kita, saya sih masih banyak yang belum saya tahu. Jadi kita akan selalu berusaha terpacu untuk terus belajar dan terus belajar. Saya sendiri sampai sekarang masih terus belajar. Kemarin baru pulang lagi untuk memperdalam workshop untuk ilmu-ilmu artroskopi. Jadi sebisa mungkin teman-teman di IGD atau dimanapun berada, tanamkan bahwa kita selalu berusaha untuk belajar. Karena seorang dokter yang baik adalah terus menambah ilmunya, skillnya, pengetahuannya. Jadi never stop for learning ya. Oke, ini hanya berupa gambaran tangan, bahwa dari tangan ini ternyata bisa banyak apresiasi atau banyak yang bisa kita lakukan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Lumayan ya. Saya kembalikan kepada moderator ya, hostnya, Mas Randy. Silakan Mas. Terima kasih dokter, penjelasannya sangat jelas, padat ya, luar biasa. Dan mungkin buat rekan-rekan dokter yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, ini kami persilahkan juga. Ya, mungkin ada teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Coba aku cek, ada di sepertinya di dok. Oke, ada dari Kak Sri Rezeki ya ini. Dari Sri Rezeki, ini mau berikan pertanyaan dok. Mungkin dari Kak Sri boleh ya, untuk mungkin open mic saja. Untuk Kak Sri mungkin boleh ya, untuk open mic bisa langsung memberikan pertanyaan ya. Sebentar videoku belum masuk ya. Oh, sudah ya. Atau aku bacakan aja ya langsung ya dok ya. Ini assalamualaikum dari Sri Rezeki ya, izin bertanya dok nih ya. Ini ada tentang trigger finger. Kalau ada pasien yang terkena penyakit ini, PEX, mau suntik kortikosteroid, ada nggak terapi non mediknya dok? Terima kasih katanya dok. Oke. Suara dokter Jeki mungkin bisa di unmute ya. Sorry. Sebentar dok ya. Untuk suara dokter Jeki bisa di unmute dok. Oke, udah bisa Mas Randy. Tadi saya coba nggak bisa. Oke. Ya, Mohon maaf, tadi saya nggak terlalu menyimak. Gimana pertanyaannya Mas Randy? Pertanyaannya tadi bertanya PX6. Oh, sorry yang di atas ya. Bertanya tentang trigger finger. Jika ada pasien yang terkena penyakit ini, PX ya, aku kurang paham nih. PX. Pasien. Oh, pasien ya. Oke, pasien tidak mau suntik kortikosteroid. Ada nggak terapi non medisnya dok?
Terima kasih. Ya, jadi trigger finger itu seperti tadi mungkin saya sudah jelaskan secara ringkas ya. Penanganannya untuk kasus-kasus yang baru terjadi akut, baru terjadi 1-2 bulan, ya mungkin kita bisa lakukan tindakan dengan istirahatkan, menggunakan brace, kemudian kita kasih obat oral, obat minum, non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAID, atau menggunakan steroid juga masih memungkinkan dengan dosis yang kecil secara oral, istirahatkan menggunakan brace, kemudian kita lihat apakah inflamasinya reda enggak, karena kan penyebabnya adalah suatu inflamasi ya di daerah tendon sheath-nya atau tenosynovitis di daerah tendon sheath-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada perbaikan, baru kita lakukan tindakan injeksi. Nah, memang injeksi pada daerah tangan itu, atau bukan cuma daerah tangan ya, daerah lain itu injeksi dalam dunia pain intervention. Kebetulan juga saya berkecimpung di pain intervention, mendapatkan gelar CIPS ini, sertifikasi internasional di Budapest, Hungari. Nah, itu ada beberapa chemical agent yang bisa kita suntikkan, mulai dari lokal anestesi, kortikosteroid, proloterapi, PRP, stem cell, ya, atau hyaluronic acid (HA). Itu bisa kita suntikan. Nah, kalau pasien tidak mau disuntikan kortikosteroid karena seringkali pasien juga terlalu banyak membaca atau mendapatkan informasi, wah nggak baik itu disuntikan kortikosteroid. Memang benar bahwa kortikosteroid itu tidak baik kita suntikan. Tetapi perlu kita ketahui ada batas yang bisa ditolerir untuk penyuntikan kortikosteroid di daerah lesi ya. Biasanya kita suntikan maksimal itu 3 kali dalam setahun di lokasi yang sama. Tapi saya sendiri, praktek saya sehari-hari, saya nggak pernah menyuntikkan sampai 3 kali. Saya cukup 2 kali penyuntikan steroid, tapi tidak ada perbaikan, saya stop. Berarti kita mesti beralih kepada treatment yang lain. Nah, hal ini perlu kita jelaskan kepada pasien, karena kalau memang terjadi inflamasi, steroid itu adalah obat yang paling baik untuk sebagai antiinflamasi, terutama steroid yang intralesi kita masukkan suntikan, tetapi dengan dosis yang kecil. 10 mg, 20 mg, batas maksimal ya 40 mg sekali suntik di dalam tempat lesi, misalnya trigger finger itu. Jangan lebih dari itu. Nanti berikutnya bisa kita ulang lagi 1 bulan atau 2 bulan kemudian dengan dosis yang sama. Nah, tapi kalau masih tetap berlanjut, jangan kita lakukan lagi injeksi yang ketiga dengan steroid. Nah, pada kasus ini misalnya pasien menolak untuk dilakukan injeksi dengan steroid, bisa kita lakukan dengan menggunakan injeksi proloterapi atau dextrose. Ya, karena dextrose ini ternyata juga bisa sebagai anti-inflamatori, tetapi dengan konsentrasi 10%. Ya, di bawah dari 10% itu berfungsi sebagai anti-inflamatori. Pada saat proloterapi atau dextrose ini di atas 10%, dia berfungsi sebagai pro-inflamatori. Dia akan mempercepat, malah dia akan menambah inflamasi dengan harapan proses healing atau fase inflamasi akan terjadi lebih cepat, sehingga healing akan lebih cepat terjadi. Itu tujuannya. Jadi bisa pilihan lain kita menyuntikkan dengan proloterapi. Yang lain juga beberapa literatur saya baca sih, tapi ini masih debatable. Kita bisa menyuntikkan HA atau hyaluronic acid ke dalam trigger finger lesi itu. Tapi ini masih debatable ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi tergantung teman-teman preferensinya mau kemana ya. Tapi saya sendiri pribadi praktek saya menggunakan steroid atau proloterapi pada daerah yang trigger finger. Demikian Mas Randy. Oke, terima kasih dok. Mungkin sudah cukup menjelaskan ya dari Kak Sri ya. Dan ada pertanyaan berikutnya nih dok, dari Dokter Zaki. Untuk pasien luka terkena gerinda dok, dan tendonnya putus, untuk menyambungnya sebaiknya dengan apa ini dok? Nah, kalau jari tangannya putus, otomatis kan semua struktur pada jarinya itu pasti cedera. Mulai dari struktur paling dalam, tulangnya, mulai dari tendonnya, arterinya, nervusnya, kulitnya, itu semua putus. Otomatis kita akan berusaha menyambung satu demi satu pada struktur yang putus itu. Nah, tentunya kita menggunakan teknik microsurgery, ya, menggunakan alat bantu. Bayangkan kalau jari kecil gitu, pembulutannya sangat halus gitu. Mungkin kalau pernah lihat benang jahit, ya kurang lebih seperti benang jahit seperti gitu. Bayangkan benang jahit, gimana cara kita mau sambung benang jahit, kita mau repair. Jadi kita mesti menggunakan alat khusus.
menggunakan loop kalau memang masih sanggup menggunakan loop dengan pembesaran 5 atau menggunakan mikroskop yang bisa pembesaran sampai 20 kali. Kemudian prinsip microsurgery penyambungan itu ada mnemonic ya atau jembatan keledai namanya Bevan VS atau Bevan versus. Jadi yang kita sambung B dulu itu adalah bone-nya, kemudian E-nya itu adalah ekstensornya, kemudian F-nya adalah flexor tendonnya, A-nya adalah arterinya, N-nya adalah nervusnya, V-nya itu adalah venanya, S-nya itu adalah soft tissue-nya, Bevan VS atau Bevan versus gitu. Tapi itu fleksibel. Kita bisa bukan tergantung bahwa harus baku seperti itu, tapi pada prinsipnya masing-masing hand surgeon atau microsurgery surgeon itu berbeda-beda. Ada yang habis tulang langsung masuk ke arteri, habis tulang ada yang masuk kepada tendon dulu. Jadi berbeda, tergantung case demi case. Kadang-kadang kita memperhitungkan ischemic time-nya. Sudah berapa lama sih dari trauma injury? Kalau misalnya baru 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, ya sebaiknya kita sambung dulu tulangnya, kemudian kita tendonnya, baru kita masuk ke arterinya. Tapi kalau sudah cukup lama, sudah mendekati dari golden period-nya, sebaiknya habis tulang langsung fiksasi adalah arterinya, supaya jaringan yang bagian di situ mendapatkan suplai darah yang cukup, sehingga tidak terjadi kematian jaringan lebih cepat gitu. Jadi tergantung ya, case demi case agak berbeda. Case demi case agak berbeda. Tadi sudah cukup menjelaskan ya, Dokter Zaki ya. Buat teman-teman mungkin sekali lagi aku juga mungkin mengingatkan juga ya Dok Jeki ya, bahwa untuk yang ingin bertanya nanti boleh silakan saja di kolom komentar, yang nanti akan aku bacakan juga. Dan nanti juga untuk link absensi jangan lupa ya, nanti ada di kolom komentar juga, nanti tinggal diisi saja. Dan oke, buat rekan-rekan sejawat juga nanti selanjutnya pertanyaan berikutnya Dok ya. Ini tadi dari Dokter Zaki sudah, ini ada yang ingin bertanya lagi Dok. Dari Dokter Marla Deni Nugraha. Assalamualaikum Dok, mau bertanya untuk terapi ini kortikosteroid sendiri bisa dilakukan untuk berapa kali tadi Dok ya? Dan untuk GP apakah bisa melakukan hal tersebut Dok? Terima kasih Dok. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, secara teori itu di satu lesi, satu tempat itu maksimal 3 kali kita lakukan injeksi dalam setahun. 3 kali. Tapi saya sudah sebutkan tadi, saya pribadi dalam praktek saya nggak pernah memberikan injeksi sampai 3 kali. Saya maksimal 2 kali, saya sudah stop. Karena yang saya takutkan efek samping atau komplikasi dari kortikosteroid yang pemberian secara berlebihan. Bisa menyebabkan tulangnya jadi keropos, jaringan tendonnya jadi ruptur, mudah robek, kemudian jadi moon face kalau secara general, kemudian terjadi kerusakan pada lambung, jadi kerusakan pada struktur-struktur soft tissue di sekitarnya, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak komplikasi lah. Jadi kita batasi penggunaannya 2 kali dalam setahun kalau saya pribadi. Kemudian apakah GP bisa melakukannya sepanjang dokter umumnya punya skill, kemampuan, dan pernah mengikuti kursus dan pengetahuan itu, silahkan aja Dok, nggak ada masalah kok. Karena kan memang kompetensi dokter umum itu ada 144 kompetensi kalau tidak salah yang diberikan oleh KKI, itu termasuk salah satu memberikan tindakan injeksi, boleh ya. Yang penting teman-teman tahu tekniknya, tahu di mana yang melakukan tindakan suntikan, di daerah lesinya sebelah mana. Nah, sekarang dengan berkembangnya ilmu pain intervention, banyak teman-teman GP juga berkecimpung di pain intervention, boleh belajar dengan menggunakan USG guiding, Dok. Nah, sekarang kalau dengan kita menggunakan USG guiding, dulu saya menggunakan injeksi itu dengan blind semuanya. Menggunakan bukan blind ya, anatomical landmark. Jadi kita berdasarkan anatomi, kita raba aja, oh dekat-dekat sini, oh berarti daerah sekitar sini kita lakukan injeksi. Jadi anatomical landmark atau blind injection. Tapi sekarang dengan USG guiding kita akan lebih presisi, lebih tepat. Kita akan bisa lihat tuh, oh ternyata ini dia punya pulainya, oh ini tendonnya, oh kita suntikkan di antara pulai dengan tendonnya nih, di sini tendon sheath-nya, kita masukin obatnya, kita akan lihat tuh, tendonnya akan mengembang, akan terisi oleh cairan, itu lebih presisi, lebih tepat, dan hasilnya, outcome-nya lebih baik, karena kita memberikan injeksi tepat pada sasarannya dibandingkan dengan anatomical landmark, hanya memperkirakan di sini. Kita nggak tahu kedalamannya seberapa dalam, yang kita masukin, apa sudah dekat nggak dengan daerah strukturnya, tapi dengan USG kita akan lebih presisi, hasilnya lebih baik. Demikian Mas Randy. Oke, terima kasih ya. Dok, ada pertanyaan yang lain ini cukup ramai ya, jadi silahkan ya, mungkin buat rekan-rekan sejawat yang masih ingin memberikan pertanyaan, ini sangat boleh banget. Mumpung masih ada Dokter Jeki Chandra di sini ya. Izin bertanya Dok, dari Dokter Joko Haryanto, adakah batasannya yang jelas untuk ganglion yang bisa dilakukan tindakan oleh
dilakukan tindakan operasi oleh dokter umum atau ganglion yang perlu dirujuk? Terima kasih, Dok. Oke, mungkin batasan secara gamblang dok dari inspeksi saja dengan perabaan dari pemisahan fisis ya. Kalau memang dia masih sifatnya tidak terlalu keras, tidak terlalu firm, tidak terlalu padat, masih agak sedikit kenyal, cairan, mungkin bisa dikerjakan oleh GP, entah melalui open atau melakukan injeksi aspirasi, boleh silahkan. Tapi kalau dia sudah keras dan begitu dilakukan mobilisasi itu tidak bisa terfiksir dengan struktur di bawahnya, kemungkinan besar ini sudah cukup keras dia punya ganglion, sebaiknya itu dilakukan dirujuk dok gitu ya, dilakukan pembedahan oleh dokter spesialisnya. Kemudian penampakannya juga dokter bisa lihat kalau dia warnanya masih sama dengan warna kulit sekitarnya, berarti masih kemungkinan tidak ada keterlibatan pembuluh darah. Tapi kalau dia sudah warnanya agak gelap-gelap, itu berarti sudah ada arteri yang terlibat di situ. Sebaiknya dirujuk untuk ditangani oleh dokter spesialisnya. Karena kalau arteri terlibat, kadang-kadang bisa mencederai pembuluh darah pada saat kita buka, kurang hati-hati. Kita membutuhkan alat bantu, loop atau mikroskop untuk mengerjakan. Nah, itu dari pemeriksaan secara fisik ya. Kalau dokter bisa melakukan pemeriksaan MRI, nah itu jauh lebih baik. Karena dengan MRI kita bisa lihat nih, ini punctumnya, pangkalnya ini di mana nih? Apakah di scapholumate ligamen, radio scaphoid ligamen atau radiocarpal ligamen, atau extend sampai ke daerah volar. Kalau dia sampai extend ke daerah volar, dia punya punctum atau cukup besar, bukan cuma pada satu ligamen, bukan punya pada radiocarpal ligamen, tapi masuk kepada scaphocapitate ligamen naik ke atas, berarti kan punctumnya cukup lebar. Nah, kalau punctumnya cukup lebar, teman-teman hanya membersihkan pada satu titik, itu akan recurrence atau relapse kembali lagi itu lebih cepat. Karena kita tidak membersihkan sampai ke punctum bagian ujungnya, kalau ada MRI ya. Tapi kalau tidak punya MRI, ya paling kita hanya melihat secara pemisahan fisis saja, dok. Kira-kira begitu, dok. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Dok Ciki. Masih ada pertanyaan lagi, Dok ya? Dok, kalau mau minum dulu nggak apa-apa, Dok. Oh iya. Takut haus, Dok. Ada pertanyaan lagi, Doknya dari Dokter Zaki. Ini masih dari Dokter Zaki. Pada dislokasi tulang kaki, apakah bisa dengan mengembalikan ke posisinya kembali? Resiko kembali dislokasinya berapa besar, Dok? Jadi ini tentang dislokasi jari ya, Dok ya. Oke. Dokter Sakit, terima kasih. Jadi dislokasi kan sudah saya katakan tadi bahwa itu suatu kasus yang trauma sifatnya emergensi ya, urgensi atau sito lah, harus segera dikembalikan. Nah, teman-teman bisa kalau memang sudah pernah belajar ikut workshop dan sebagainya, punya kemampuan untuk lakukan reduksi, silakan dikembalikan reduksi. Tetapi ingat, reduksi yang kita lakukan jangan sampai memperparah. Yang awalnya mungkin tidak ada fraktur, tapi begitu reduksi terjadi fraktur. Nah, itu juga kan jadinya iatrogenic fracture, iatrogenic fracture yang diakibatkan oleh tindakan kita. Nah, setelah kita lakukan reduksi, ya kita konfirmasi kembali dengan ronsen. Kan awalnya kita ronsen nih, ada dislokasi. Setelah kita lakukan reduksi, kita konfirmasi kembali, ronsen kembali. Kalau misalnya sudah kembali utuh, kita lihat anatomical lainnya udah bagus, ya udah cukup, berarti terfix dengan baik. Nah, kemudian setelah konfirmasi radiologi ternyata dia terfix dengan baik, jangan lupa fiksasi. Karena setiap trauma dislokasi otomatis bukan cuma tulangnya yang trauma, tetapi struktur soft tissue yang ada di sekitarnya pasti trauma. Kemungkinan besar kapsulnya ada robekan, ligamennya ada robekan. Oleh karena itu kita butuh waktu untuk healing, penyembuhan secara alami. Kita mesti fiksasi itu, habis kita reduksi kita fiksasi. Jangan sampai kita tidak fiksasi, dia dislokasi kembali. Jadi kita mesti fiksasi, pertahankan sampai 6 minggu, sehingga terjadi penyembuhan secara alami baik pada kapsul maupun ligamen di sekitar sendinya itu. Demikian Mas Randy. Oke, terima kasih, Dok. Dan kali ini, Dok, ada pertanyaan lagi yang lainnya, Dok. Ini makin ramai, makin ramai pertanyaan, Dok ya. Ada pasien, Dok, dari Dokter Hendra Maulana ya. Ini katanya ada pasien 50 tahun dengan riwayat transection of median nerve and muscle tendon junction di Desember 2022 setelah trauma di antebrachi. Sampai saat ini masih dalam proses fisioterapi rehabilitasi medik. Bagaimana prognosis kondisi pasien ini kira-kira, Dok? Sampai sekarang masih fisioterapi dan apakah bisa kembali normal lagi? Ya, jadi untuk menentukan outcome-nya itu tergantung ya pada initial treatment-nya. Jadi initial treatment itu menentukan outcome-nya seperti apa.
Mungkin saya tidak terlalu tahu dengan jelas ya apa yang dilakukan awalnya, initial treatmentnya seperti apa. Tetapi sepanjang itu penyambungan dilakukan dengan baik, end-to-end repair dilakukan ujung dengan ujung dilakukan penyambungan dengan baik, tanpa ada menggunakan graf. Karena kalau kita menggunakan graf, penyambungannya itu butuh waktu lebih lama. Tapi kalau end-to-end langsung ujung dengan ujung kita lakukan repair, biasanya efek kembali dari fungsi saraf itu lebih cepat. Ya, ingat bahwa prinsipnya adalah penyambungan efek pada saraf itu tumbuh itu secara teori 1-2 mm per hari. Jadi kalau misalnya dia defeknya itu 3 mili, ya tinggal dikali aja. Berarti kurang lebih 3 hari bisa baik gitu. Tetapi ingat bahwa fungsi secara maksimal itu bisa lebih lama daripada itu, ya. Karena kan ada namanya Wallerian degenerasi pada proses kerusakan saraf. Ujung-ujung saraf yang kita sudah sambung itu akan kita sambung seperti gini. Ujung yang bagian proksimal itu akan mengalami lisis, ujung bagian distal itu akan mengalami lisis. Jadi bukan cuma itu yang akan itu, tapi atas bagian bawah proksimal atau distal akan mengalami lisis walaupun kita sudah sambung. Setelah itu dia akan mengalami proses regenerasi. Wallerian degenerasi yang mengalami lisis bagian proksimal, bagian distal, kemudian akan mengalami regenerasi, dia pelan-pelan akan membuat koneksi kembali saraf-sarafnya. Dia punya epineurum, dia punya endoneurum, itu kan sambung kemarin. Dia punya fibril-fibril dari saraf itu pelan-pelan akan berusaha menyambung kembali. Setelah menyambung, baru impuls saraf bisa berlangsung sampai ke bawah, mempersarafi bagian bawah. Jadi, selama dia menyambung dengan baik, tetap ada harapan untuk terjadinya perbaikan. Ya, ada pasien saya, kita repair sarafnya itu setelah 3 bulan kembali dia, ya kembali. Yang kita sambung dia punya arteri ulnaris itu 3 bulan. Awalnya dia tidak rasa di daerah 1-2 jari ini, ternyata setelah kita sambung ulnarnya 3 bulan dia sudah mulai rasa. Jangankan 3 bulan, awalnya 4 minggu deh sudah mulai rasa dia sedikit demi sedikit tuh disentuh. Awalnya tidak dirasa. 3 bulan dia sudah bisa rasa sensasi panas, sensasi dingin gitu. Jadi tergantung case demi case itu berbeda, dan tindakan initial treatment-nya dilakukan seperti apa itu juga menentukan. Pada saat dia melakukan menggunakan graft itu berbeda, atau end to end itu berbeda. Atau sekarang teknik terbaru kita menggunakan regeneratif terapi, kita menggunakan amnion diselubungkan dengan amnion bersama dengan stem cell. Itu proses regenerasi sel itu akan lebih cepat ya. Demikian mungkin Mas Randy. Oke, terima kasih Dr. Jeki. Mungkin tadi sudah cukup menjawab ya dari Dr. Hendra Maulana. Ada pertanyaan lainnya Dok dari Ibu Wiwi Retnowati. Selamat pagi Dok. Pada remaja dengan trauma pada tangan waktu futsal, dari foto tampak sepotong kecil tulang lepas agak jauh dari tulang asalnya, yaitu metakarpal. Tindakan apa untuk pasien ini Dok kira-kira? Lalu dengan antiinflamasi sudah tidak ada keluhan. Bagaimana dengan adanya potongan tulang di efek nantinya pada jaringan otot? Apakah mengganggu gerak ototnya? Terima kasih Dok. Gitu Dok. Oke, terima kasih Dok. Jadi kita mesti lihat secara lebih detail ya, tulangnya itu pecahannya dari mana? Apakah pecahannya itu pecahan dari shaft atau pecahan dari bagian joint atau intraartikuler? Biasanya kalau itu intraartikuler, sebisa mungkin setiap tulang yang bagian dari intraartikuler atau joint itu harus dikembalikan seanatomika mungkin. Kita sebut sebagai anatomical reduction. Harus dikembalikan sama persis mendekati semula. Tapi kalau dia frakturnya pecahan cuma dari shaft atau bagian batangnya, biar dia hilang sebagian sih nggak ada masalah. Biar tidak diapa-apain, tidak ditas sepanjang hanya pecahan kecil yang hilang. Kecuali pecahan shaftnya itu cukup besar, itu bisa mempengaruhi fungsi nantinya karena akan mengganggu proses penyambungan tulang, bisa terjadi deformitas gitu. Jadi saya belum bisa jawab secara rinci sebelum saya bisa lihat detailnya apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau dia frakturnya di daerah intraartikuler, harus dilakukan reduksi seanatomikal mungkin. Reduksinya terserah, apakah kita menggunakan key-wire, menggunakan internal fiksasi, atau menggunakan eksternal fiksasi wire dari luar, atau menggunakan skru, atau menggunakan plat, tergantung. Tapi intinya intraartikuler harus difiksasi. Di daerah ekstraartikuler atau di sub, sepanjang itu kecil, tidak perlu difiksasi. Tapi kalau dia besar, tetap perlu difiksasi. Demikian, Dok.
Oh, seperti itu ya. Jadi tulangnya yang kecil ya tadi itu, yang terlepasnya itu aman dok ya? Ya, kita tentuin tulangnya itu dari Hmm. mana dulu. Kita kan nggak punya ronsen nih. Tulangnya yang Hmm. mana ini yang terlepas? Kalau dia di daerah joint intraartikuler, sebaiknya seharusnya difiksasi. Iya. Karena itu akan mempengaruhi fungsi di kemudian hari. Kalau di daerah intraartikuler kita tidak fiksasi, akan terjadi namanya osteoartritis posttraumatik, OA posttraumatik. Nanti di kemudian hari, mungkin tidak akan 1-2 bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dia akan terasa gangguan fungsi tangannya itu. Dia akan mengeluh setiap saat dia menggerakkan tangannya akan sakit, setiap saat dia menggerakkan. Itu kan komplikasi yang lebih lanjut. Nah, itu yang kita perlu cegah terjadinya OA posttraumatik yang di kemudian hari. Makanya harus difiksasi pada daerah intraartikuler. Terima kasih dok. Satu pertanyaan lainnya dok kali ini dari dokter Untung Suprapto yang ini ingin bertanya mengenai tata laksana non farmakologis untuk pasien yang mengalami nyeri yang hilang timbul pada dorsum manus dextra yang dikarenakan memutar tutup toples yang kencang 3 hari yang lalu. Numerik ratingnya skala 4 dok. Terima kasih. Maaf Mas Randy, coba diulang Mas, kurang jelas tadi. Pertanyaannya mengenai tata laksana non-farmakologis untuk pasien yang mengalami nyeri yang hilang timbul pada dorsum manus dextra yang dikarenakan memutar tutup toples yang kencang 3 hari yang lalu. Numerik rating scale-nya di angka 4, dok. Katanya. Jadi gimana cara untuk tata laksana non-farmakologis ya, dok? Ya, ya, kembali lagi kepada tadi saya sebutkan bahwa setiap masalah kita tetap kembali kepada anamnesis, kemudian pemisahan fisis, kalau memang perlu pemisahan penunjang. Kita harus tentukan dulu sumber masalahnya nyeri di daerah dorsum tangannya itu apa gitu. Apakah masalah pada tulangnya, jaringan hard tissue, atau masalah pada soft tissue. Nah, kalau memang kita sudah tentukan masalahnya pada apa, ya tentu kita harus lihat apakah ini perlu dilakukan tindakan konservatif saja atau perlu tindakan operasi gitu. Jadi saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail ya, karena saya banyak kasus ya, tadi saya sudah sebutkan tuh di daerah tangan ini kompleks. Di daerah nyeri pada dorsum tangan itu apa penyebabnya, kita mesti periksa dulu detailnya. Tetapi intinya kalau memang hanya untuk mengurangi nyeri secara non farmakologi tidak tanpa menggunakan obat-obatan, ya tentunya diistirahatkan, imobilisasi menggunakan brace atau menggunakan casting, splinting. Kemudian kita fisioterapi kalau memang sudah pada saat udemnya atau bengkaknya sudah turun, nyerinya juga sudah mulai berkurang, kita fisioterapi deh. Karena fisioterapi bisa mengembalikan fungsi, mencegah terjadinya perlengketan. Nah, juga bisa mengurangi nyeri dengan menggunakan modalitas yang dimiliki oleh teman-teman dari rehab medik. Di Mandaya kan kita sudah cukup lengkap tuh. Kita punya rehab medik, Dr. Kevin, Dr. Andre itu dengan modalitas yang banyak kita milikinya. Itu bisa mengurangi nyeri dengan tanpa menggunakan obat-obatan farmakologis. Nah, tetapi kalau misalnya nyeri tetap berlanjut, kan tadi bilang fast score-nya itu kalau nggak salah 4. Nah, kalau memang nyerinya masih tetap 4, setelah fisioterapi, setelah diistirahatkan, ya mungkin perlu kita lakukan pemisahan lebih detail. Mungkin perlu pemisahan penunjang tambahan, gitu. Kalau memang dari ronsen atau pemisahan fisik tidak ditemukan apa-apa, kita perlu pemisahan MRI, mungkin ada jaringan soft tissue yang kita perlu pikirkan adanya injury. Ya, mungkin demikian Mas Randy. Oke, terima kasih Dokter Jeki. Mungkin ada dari rekan-rekan sejawat lainnya masih ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin satu kali ya, satu pertanyaan lagi dok, karena ini sudah memasuki waktu yang sudah lumayan ya tadi dok, 1 hingga 2 jam tadi ya acara kita pada hari ini. Dan tapi mungkin ada satu pertanyaan dari aku kali dok ya. Ya ada yang ingin aku tanyakan dok. Ini mengenai pasien emergensi dok yang ngalamin kecelakaan kerja pada tangan atau jari yang terluka atau terpotong begitu dok. Penanganan awal di ruang IGD mungkin dok. Ini seperti apa sih mungkin buat rekan-rekan dari tim medis juga ya mungkin pertama kali di ruang IGD apa yang harus mereka lakukan dok? Yang paling pertama adalah daerah stamnya atau punktumnya itu harus diamankan ya, yang lepas itu jarinya yang lepas itu diamankan, artinya disimpan dengan wadah yang tepat sesuai sehingga nanti dilakukan operasi rekonstruksi kita tidak kesulitan gitu, atau masih cukup dia punya ischemic time-nya untuk penyambungan. Daerah punktumnya atau daerah amputate-nya itu harus disimpan di dalam wadah plastik ya, kedap air, kemudian dimasukkan dalam kotak yang penuh terisi es ya. Mungkin di dalam
kemarin video kita sudah kita gambarkan ya. Jadi punktumnya itu, stamnya itu yang daerah amputetnya, bagian amputetnya itu disimpan dalam wadah dibungkus plastik kedap, banyak tuh plastik-plastik seal itu dibungkus atau dalam situ di seal, kemudian taruh dalam kotak yang berisi es batu sehingga air tidak terkontaminasi dengan jaringan yang amputetnya itu. Itu satu. Kemudian daerah yang terpotong, stamnya yang terpotong itu kita harus lakukan bebat tekan karena pasti perdarahan. Lakukan kasih kasa banyak-banyak, kalau kita backhas kumpulkan banyak-banyak, kemudian kita balut dengan elastis perban. Istilahnya adalah bebat tekan. Kita harus berikan bebat tekan pada pasien stamnya itu yang perdarahan. Ingat, sekarang kita tidak lagi menggunakan sistem tourniquet untuk menghentikan perdarahan, karena itu kan merusak jaringan struktur pembuluh darah yang bagian proksimal yang akan kita sambung. Jadi, misalnya putus daerah pergelangan tangan nih, ini stam kita bungkus, bebat tekan, menggunakan elastis perban, kasa banyak-banyak, bebat tekan sekuat mungkin sehingga tidak berdarah. Tapi jangan ditorniket di bagian proksimalnya. Kira-kira begitu, Mas Randy. Kemudian ya lengkapi pemeriksaan-pemeriksaannya penunjangan lain, ronsen dan sebagainya, dan jangan lupa pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi di IGD ya. Dan analgetik juga perlu ya, painkiller. Karena pada saat nyeri itu tidak diatasi, itu akan mengakibatkan aliran darah akan semakin deras, terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah, tekanan akan meningkat. Yang harapan kita kan pembuluh darahnya tetap lancar. Kalau dia terjadi pengecilan di daerah situ juga kurang bagus nanti pada saat menyambung. Jadi nyeri harus diatasi, infeksi harus dicegah, hentikan perdarahan, menyimpan daerah stamnya di tempat yang tepat. Terima kasih banyak Dr. Jeki Chandra, dan kita sudah di penghujung acara juga pada pagi hari ini, di hari Sabtu ini tepatnya di tanggal 18 Maret ya 2023. Dan mungkin aku mau mengingatkan kembali buat rekan-rekan sejawat, jangan lupa juga untuk mungkin bisa mengisi form link absensi yang ada di kolom komentar. Dan untuk sebagai penutup kita di hari ini, mungkin aku minta izin buat rekan-rekan sejawat mungkin bisa membuka kameranya. Nanti kita akan coba untuk capture bersama ya, foto bersama mungkin Dr. Jeki Chandra ya. Ya, untuk boleh. bisa mungkin menjadi pengingat juga di acara series webinar ya, pertama ini. Untuk saja nantinya series webinar ortopedi ini kita akan rencananya akan ada kembali dengan tentunya materi-materi yang lainnya kembali juga, yang mana kita harapkan itu bisa nambah banyak wawasan juga pastinya gitu ya. Ada beberapa yang katanya tidak bisa membuka kamera, mungkin dari admin mungkin bisa memberikan izin ya. Dan mungkin buat kawan-kawan yang bisa di-off-kan oleh host ya, sepertinya. Oke. Iya, ada link absensinya ya. Aku coba cek kembali ya di kolom komentar ya. Rekan-rekan sejawat, aku coba cek. Nanti kita coba untuk open cam. Kita akan foto bersama ya. Ya. Silakan Mas, dihitung ya. Iya. Oke, ini kita coba open cam terlebih dahulu ya. Oke, mungkin dari admin ya atau hostnya, aku minta izin untuk bisa dibuka ya, karena masih di off kan ya camnya ya. Oke, sebentar. Oke, sudah bisa teman-teman? Sudah bisa dibuka? Kira-kira kameranya? Sudah dibuka? Sudah? Sudah ya? Sudah bisa semua kayaknya ya? Sudah bisa belum ya? Kita open cam. Oh, belum tuh, masih ada yang bilang belum. Ada beberapa yang belum ya. Coba. Hostnya minta tolong dibuka aja. Atau mungkin oke, ada yang sudah bisa, ada yang belum ya. Ya. Masih ada yang belum ya? Belum ya? Oh, sudah bisa tuh. Oh, sudah ya. Oke, siap kalau gitu. Mungkin aba-aba dari aku
Ya. Ya, nanti kita akan capture ya. Dalam hitungan ketiga ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Terima Berikutnya, kasih. yang berikutnya sudah. Oke, kita coba cek Lembar berikutnya. berikutnya ada empat halaman. Hmm, Coba kita cek lagi. Sudah? Sudah siap ya? Sudah semua 4 halaman. Sudah semua? Ini layarnya bisa di capture semua ya. Oh, sudah langsung dapat capture semua ya. Oke. Terima kasih Dokter Jeki Ya, Sandra atas terima waktunya. kasih ya semua teman-teman. Terima kasih Semoga kembali. sukses di tempat kerja masing-masing. Kalau Amin. ada masalah boleh dikonsul juga boleh, atau di WA boleh, nanti coba saya balas deh, jawab. Terima kasih dokter, ada semua ilmunya ya. Terima kasih sama-sama dok. Ya, rekan-rekan sejawat, demikian juga adalah acara webinar medis series pertama dari Orthopedi Emergency Class, Orthopedic Emergency Class dengan tema kita Hand Injury and Treatment Conservative up to Microsurgical Treatment. Dan yang pastinya aku mengingatkan kembali, jangan lupa nantinya akan ada series webinar ortopedik lainnya, dan semoga nanti juga akan menambah banyak wawasan bagi rekan-rekan sejawat semuanya. Sekian dari saya Tunggu Sari Purwa. Terima kasih. Sampai jumpa nanti tentu saja di acara Orthopedic Emergency Class yang Oke, berikut. makasih semuanya. Saya izin live ya. Oke, mungkin buat teman-teman, aku share kembali link absensinya, ada di kolom komentar ya.